101 bab 101, musuh bertemu di jalan sempit. Berjanjilah padaku. Lu Chen tertegun, lalu dia teringat lelucon yang pernah dia buat sebelumnya. Sialan, Bai Ningxuang menanggapinya dengan serius. Bai Ningxuang sangat tampan, dewasa dan cantik, dan masih lajang, tetapi usianya sungguh tidak cocok. Jika aku bilang aku hanya bercanda, apakah kamu akan marah? Lu Chen benar-benar tidak punya pilihan selain menjelaskan. Pertemuan, wajah Bai Ningxuang yang memerah langsung surut dalam sekejap, dan lapisan kabut dingin menyelimuti dirinya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia telah salah paham dan menganggap serius lelucon Lu Chen. Tapi itu benar dan salah. Dia melepaskan semua sikap menahan diri dan harga dirinya, mengenakan kerudung, dan hampir terus terang padaku, hampir melepas celananya. Dan sekarang kau bilang itu hanya candaan. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Kalau Anda tidak marah, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Saya minta maaf. Tidak, saya minta maaf. Saya tidak menginginkannya. Apa yang bisa aku lakukan untuk meredakan amarahmu? Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bai Ningxuang berkata dengan dingin dan tegas. Saya akan membantu pangeran keempat naik tahta sebagai permintaan maaf. Lu Chen dengan cepat berkata bahwa satu-satunya solusi sekarang adalah menempatkan Ming Hao di atas panggung. Yang paling dipedulikan Bai Ningxuang adalah keselamatan dan masa depan Ming Hao. Selama Ming Hao bisa duduk di tahta, dia bersedia melakukan apa saja. Nyata, benar saja, Bai Ningxuang tergerak, dan ekspresi beku di wajahnya pun memudar. Namun, meskipun dia tergoda, Bai Ningxuang tahu bahwa Lu Chen tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika Lu Chen mengambil jubah raja dan memerintahkan paviliun dan untuk mendukung Ming Hao, paling-paling dia hanya bisa membawa keselamatan pribadi Ming Hao. Bagaimanapun, dukungan dan paviliun saja tidak cukup untuk membantu Ming Hao mengambil posisi tersebut. Kecuali Lu Chen memiliki kekuatan lain, itu saja. Nyata, Lu Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudah cukup baik kalau kamu bisa menyelamatkan nyawa Ming Hao. Sedangkan untuk membantunya menduduki jabatan itu, kamu tidak bisa melakukannya. Bai Ningxuang menghela napas dalam-dalam, tampak kesepian, dan perlahan membuka pintu. Mari kita hentikan apa yang terjadi malam ini. Jangan bercanda lagi di masa mendatang. Itu benar-benar dapat membunuh orang. Maafkan aku tidak akan melakukannya lagi. Lu Chen meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba bertanya, apa kekuatan klan Sang di ibu kota? Maksudmu paviliun pedagang? Mata Bai Ningxuang berbinar, dan dia cepat-cepat berkata, paviliun pedagang memang kaya dan punya tim perlindungan pedagang yang kuat, tapi sayang sekali paviliun pedagang mendukung pangeran tertua. Jangan khawatir, paviliun Sang akan mendukung pangeran keempat. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Apakah kamu menginginkan bantuan Duan Xin? Namun, Duan Xin adalah seorang pengusaha. Dia tidak akan membantumu jika kamu tidak memiliki pengalaman dan Zun sebagai gantinya. Kata Bai Ningxuang, sebenarnya, saya masih punya sedikit stok yang bisa saya perdagangkan dengan Duan Xin. Maksudmu, masih ada beberapa pengalaman dan Zun yang berguna. Tentu saja, sebelumnya tidak perlu berdagang dengan Duan Xin, jadi saya bilang tidak, tapi sekarang perlu. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pengalaman dalam alkimia? Bai Ningxuang tertegun dan merasa otaknya tidak cukup. Orang aneh macam apa Lu Chen ini? Ia selalu mengemukakan pengalaman-pengalaman Raja Alkimia dan penguasa alkimia, seakan-akan semua pengalaman dalam bidang alkimia dihasilkan oleh keluarganya. Rahasia, Lu Chen berkedip dan tersenyum. Bagaimanapun, Bai Ningxuang tidak akan menyelidiki rahasia orang lain. Dia masih memiliki kualitas dasar ini. Apakah aku cantik? Bai Ningxuang memikirkannya dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Cantik, Lu Chen mengangguk tanda mengiyakan. Kamu menginginkannya? Ingin, jujur, terima kasih. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Aku menganggap apa yang kau katakan sebagai lelucon serius. Merasa menyesal. Jadi begitu. Bai Ningxuang menghela napas, lalu menatap Lu Chen dalam-dalam dan berkata, begitu aku keluar dari pintu ini, kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Sudahkah kau memikirkannya? Jernih. Setelah Lu Chen selesai berbicara, Bai Ningxuang mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu lagi. Baiklah, semoga kamu tidur nyenyak. Lu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Aku sangat marah bertemu dengan pria sepertimu yang punya keinginan tapi tidak punya keberanian untuk melakukannya. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Bai Ningxuang berkata dengan marah, lalu ekspresinya segera menjadi tenang dan dia menambahkan, namun, kamu memiliki dasar dan karakter yang baik. Aku mengagumimu. Mendengar ini, Lu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Bai Ningxuang ini telah memulai lagi. Apakah saya punya batas bawahnya? Kalau menyangkut menipu orang, sepertinya saya tidak punya batas, oke. Apakah saya memiliki karakter? Ini mungkin. Tetapi, jika Anda, Bai Ningxuang, 10 atau 8 tahun lebih muda, Anda pasti sudah mati malam ini, oke. Apakah kamu masih mengagumiku? Visi Anda benar-benar. Anda tahu apa yang Anda lakukan.
Entah kau mengatakannya sebagai candaan atau tidak, aku, Bai Ningsuang, tetap menganggapnya serius. Ah, karena kamu ingin menyatakan cintamu padaku, aku akan merekomendasikan seseorang. Saya juga punya keponakan yang usianya hampir sama dengan Anda. Dia sangat cantik dan merupakan wanita tercantik di dinasti Yongming. Bai Ningsuang berkedip dan melanjutkan, dia adalah saudara kembar Ming Hao, putri Ming Yue dari dinasti Yongming. Setelah aku kembali, aku akan mencari kesempatan untuk membantu kalian berdua bersatu dan memperbaiki nasib kalian. Lu Chen tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Putri Ming Yue, bukankah Chen Yuanliang juga menyebutkannya terakhir kali? Mengapa semua orang merekomendasikan Putri Ming Yue kepadanya? Apakah Putri Ming Yue ini benar-benar secantik itu? Ming Yue adalah gadis yang baik, terpelajar, sopan, dan tidak takut pada kekuasaan. Sayangnya, standarnya terlalu tinggi, dan tidak ada pria yang bisa menarik perhatiannya. Setelah berkata demikian, Bai Ningsuang kembali ke kediamannya. Setelah beberapa saat, Lu Chen kembali sadar. Malam ini seperti mimpi. Kembali ke rumah, singkirkan pikiran yang mengganggu, teruslah berlatih, dan serap energi spiritual. Tugas yang paling mendesak adalah menyerap semua energi spiritual dari ruang Tianzi dan memeras semua energi spiritual yang terkandung dalam batu-batu spiritual tersebut. Sedot semua yang ada di ruangan, lalu sedot semua yang ada di luar ruangan. Menyerap cahaya di luar ruangan, lalu menyerap cahaya dari Dan City. Sedot semua orang yang ada di dalam kota, lalu sedot semua orang yang ada di luar kota. Akan lebih baik jika menyerap semua energi spiritual di area ini, menerobos alam transformasi spiritual dalam satu gerakan, dan kembali untuk mengalahkan Jiang Yao. Kesempatan itu cepat berlalu, sekali hilang, tidak akan pernah kembali. Dan Cheng terlalu jauh, saya tidak tahu kapan saya bisa kembali lagi lain kali. Penyedotan itu terus berlanjut hingga siang hari berikutnya, ketika semua batu roh berkualitas tinggi di ruangan itu akhirnya berhasil dikeluarkan. Lu Chen menyelesaikan latihannya dan berdiri. Meskipun dia tidak menembus alam, dia penuh energi dan vitalitas. Melihat batu-batu roh yang kusam dan tidak berguna itu, Lu Chen dipenuhi dengan emosi. Akan sangat sia-sia jika hanya menyerap begitu banyak batu roh berkualitas tinggi. Jika Anda dapat memurnikannya menjadi pil energi spiritual, efeknya akan jauh lebih besar daripada menyerapnya secara langsung. Sayang sekali barang milik orang lain ditaruh di sini untuk kamu serap. Tidak apa-apa kalau kamu serap semuanya, tapi kalau kamu gunakan untuk membuat pil, itu terlalu berlebihan. Makanan disediakan di ruang Tianzi. Cukup tekan tombol di rumah dan seseorang akan mengantarkan makanan. Namun, Lu Chen ingin keluar jalan-jalan, membeli beberapa barang, dan makan di luar, jadi dia meminta Bai Ningsuang untuk pergi bersamanya. Bai Ningsuang kembali tenang seperti biasa dan tampaknya tidak peduli dengan apa yang terjadi tadi malam. Ini adalah hal yang baik. Lu Chen langsung pergi ke toko batu roh dan membeli semua batu roh berkualitas tinggi yang ada di toko. Beratnya lebih dari 1000 kg dan harganya lebih dari 1 juta koin kristal. Perhentian kedua adalah sebuah toko yang khusus menjual pil binatang. Saya membeli semua pil binatang kelas 4 di toko tersebut, menghabiskan lebih dari 1 juta koin kristal. Perjalanan belanja menghabiskan hampir 2 juta koin kristal, yang sangat mengurangi dompetnya, tetapi Lu Chen tidak peduli sama sekali dan bahkan tidak mengerutkan kening. Bai Ningsuang tercengang. Lu Chen terlalu boros. Segunung emas tidak cukup untuk dibelanjakan Lu Chen. Setelah berbelanja, Lu Chen pergi mencari restoran untuk makan malam. Menara Tianxiang, restoran paling mewah di Dancheng memiliki total 9 lantai, dengan dekorasi mewah dan suasana mewah. Ada banyak lalu lintas dan pelanggan di sini. Lu Chen dan Bai Ningsuang baru saja melangkah ke Menara Tianxiang ketika mereka melihat Han Yi lagi. Benar-benar, musuh bertemu di jalan sempit. Saya terus melihat lalat ini di mana-mana. Bisakah Anda diam saja sebentar? 102 bab 102 aku klik kamu untuk mengikuti. Han Yi baru saja tiba juga, dengan seorang wanita menawan di sampingnya, dan belum menemukan tempat duduk. Begitu Lu Chen masuk, dia bertemu langsung dengannya. Keduanya saling menatap selama 10 tarikan napas penuh. Lu Chen dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak ingin menipu siapapun, jadi dia memutuskan untuk membuat pengecualian dan membiarkan Han Yi pergi. Lu Chen berpikir bahwa Han Yi akan belajar dari kesalahannya dan tidak akan berani datang dan menimbulkan masalah. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa orang ini seperti lalat yang melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh dan datang lagi untuk mencari kematian. Anak dusun, Han Yi memeluk wanita mempesona itu dan menatap Lu Chen dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Saudara terbang, Lu Chen juga menanggapi dengan senyuman di wajahnya, yang membuat Han Yi sangat marah hingga hampir gila. Aku bukan lalat, Han Yi sangat marah. Kamu jauh lebih menyebalkan daripada seekor lalat. Lu Chen berkata dengan riang. Hei, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu menghina Master Pil Agung. Apa kamu yakin aku akan menuntutmu?
Wanita menawan di samping Han Yi melihat Lu Chen mengenakan pakaian biasa dan tanpa jubah merah, hanya orang biasa, jadi dia menunjuk hidung Lu Chen dan berteriak padanya tanpa rasa malu. Lebih baik kau diam saja. Aku tidak tertarik untuk serius dengan seorang wanita. Lu Chen berkata dengan dingin. Tuan Alkemis Han, dia menghina Anda dan saya. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Cari penjaga kota dan tuntut dia karena menghina sang alkemis. Masukkan dia ke penjara. Wanita mempesona itu segera kehilangan kesabarannya dan berbicara sambil menggertakkan gigi. Di kota Dan, menghina praktisi dan merupakan kejahatan serius bagi orang biasa, dan hukumannya pun berat. Tanpa diduga, Han Yi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Han, mengapa Anda diam saja? Asal Anda memberitahu para penjaga, bajingan ini akan mati. Wanita menawan itu menjabat tangan Han Yi dengan kuat dan berkata dengan suara menangis, tidakkah kamu ingin memimpin? Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Anak ini bukan orang biasa. Dia punya daftar pendaftaran untuk penilaian dan King. Dalam arti tertentu, dia adalah seorang kuaso dan King sepertiku. Han Yi berkata sambil menggertakkan gigi. Ah, dia adalah Raja Kuaso Dan. Wanita menawan itu mendecakkan lidahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen sebenarnya adalah seorang alkemis dan memiliki latar belakang yang sama pentingnya dengan Han Yi. Apa gunanya menuntutnya? Ya, dan dia adalah Raja Kuaso Dan yang termiskin. Mengikuti alur pemikiran ini, Han Yi akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejek Lu Chen. Dia telah menanyakannya dan menemukan bahwa Lu Chen menginap di kamar Tianzi secara gratis dan dia tidak membayarnya sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa Lu Chen hanya beruntung, jika tidak dengan hanya 10.000 koin kristal yang tersisa, dia akan kesulitan bahkan menunggu kamar. Konon katanya kamu sama miskinnya dengan saya. Lu Chen terkekeh dan mulai menggali lubang. Karena kau, Han Yi, ngotot ingin menabrakku, jangan salahkan aku jika memasang jebakan khusus untukmu. Kali ini, aku tidak akan selesai sebelum aku benar-benar menipumu tanpa meninggalkan apapun. Wanita mempesona di sebelahnya jelas-jelas sombong dan serakah, dan dia pasti ahli dalam mendorong Han Yi ke dalam perangkap. Tuan Han, apakah Anda juga miskin? Benar saja, wanita menawan itu menatap Han Yi dengan heran. Ketika dia mengenal Han Yi adalah pria yang murah hati. Tidak, aku sangat kaya. Han Yi segera menyangkalnya. Dia masih memiliki 20.000 koin kristal di sakunya dan dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia miskin. Saya tidak percaya. Lu Chen tiba-tiba menyela, membuat Han Yi marah, itu bukan urusanku jika kamu tidak percaya padaku. Aku tidak percaya, karena teman wanitamu akan curiga. Lu Chen memperkenalkan wanita menawan itu, yang langsung membuat Han Yi jengkel. Lalu bagaimana kau bisa mempercayainya? Han Yi bertanya sambil mengerutkan kening. Baiklah, karena kita semua di sini untuk makan, mengapa tidak bermain permainan dengan uang? Lu Chen tersenyum sedikit dan mulai menggali lubang. Permainan dengan uang, Han Yi dan wanita menawan itu sedikit bingung. Bahkan Bai Ningsuang tidak bisa mengerti apa yang sedang dimainkan Lu Chen. Kita duduk di meja yang berbeda. Aku memesan hidangan, dan kamu juga memesan hidangan yang sama sampai aku kehabisan uang. Kalau kamu bisa terus memesan, itu artinya kamu sangat kaya. Lu Chen menggali lubang itu dengan sangat dalam dan sungguh-sungguh. Mengapa kamu yang memesannya dan bukan aku? Han Yi menatap Lu Chen dengan curiga, takut Lu Chen akan mengatakan hal serupa lagi. Yang miskin pesan dulu, kamu tidak mengerti prinsip ini. Lu Chen menatap Han Yi seperti orang bodoh, lalu tersenyum dan berkata, jika menurutmu itu tidak pantas, kita bisa melakukannya sebaliknya. Tidak, kamu yang pesan. Lebih baik kamu yang pesan. Han Yi segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia miskin. Tuan Han, Anda sangat kaya, Anda pasti bisa mengalahkannya. Wanita menawan yang berusaha menyenangkan Han Yi hanyalah bantuan dewa. Tentu saja, saya tidak hanya ingin mengalahkannya, tetapi juga membunuhnya. Han Yi tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki 20.000 koin kristal sementara Lu Chen hanya memiliki 10.000. Dia benar-benar kalah jumlah oleh Lu Chen. Memasuki lobi menara Tianxiang, Lu Chen dan Han Yi masing-masing menemukan meja makan. Kedua meja itu kebetulan bersebelahan. Dua pelayan datang dan permainan segera dimulai. Lu Chen mengambil menu, melihatnya, dan mendapati bahwa harga-harganya memang sangat mahal, berkali-kali lipat lebih mahal daripada terakhir kali dia berada di restoran itu. Hidangan termurah harganya ratusan koin kristal, sedangkan yang termahal harganya puluhan ribu koin kristal. Lu Chen tidak memesan yang mahal maupun yang murah. Sebaliknya, ia memesan yang bernilai beberapa ribu koin kristal. Ia memesan 3 berturut-turut, yang jumlahnya hampir 10.000 koin kristal. Lu Chen tidak terburu-buru melanjutkan pesanannya, tetapi menatap Han Yi, mengamati reaksi Han Yi. Han Yi juga menoleh dan berkata dengan puas, teruskan saja, apa yang kamu takutkan? Kamu malu. Wah, kamu berhasil membuatku jengkel juga. Lu Chen berpura-pura kesal dan memesan hidangan lain yang harganya lebih dari 3.000 koin kristal.
Di sisi lain, Han Yi tertegun dan ekspresinya sedikit berubah. Apa yang dilakukan Lu Chen? Bukankah Lu Chen hanya punya 10.000 koin kristal? Jika kita memesan satu hidangan lagi, apakah dia sanggup membayar tagihannya? Apa, kau tidak berani mengikutinya? Lu Chen berkata dengan nada sinis. Tentu saja aku berani ikut. Aku hanya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika kamu makan makanan gratis? Han Yi tertawa, berbalik dan memesan hidangan yang sama dengan Lu Chen. Masih belum jelas siapa yang akan memakan makanan gratis itu. Lu Chen terkekeh dan melanjutkan memesan hidangan, memesan 2 lagi. Han Yi juga mengikutinya dengan enggan. Sekarang, total harga makanannya adalah 19.500 koin kristal, yang hampir 20.000. Lu Chen setenang air, sementara Han Yi terduduk lemas. Tidak, pesan satu lagi. Lu Chen bertanya dengan sengaja. Tidak perlu memesan lagi, itu saja. Han Yi memasang wajah sedih, memasukkan tangannya ke dalam saku, mengepalkan kartu kristal, dan mengutuk Lu Chen 1000 kali dalam hatinya. Tidak bisa memesan lagi. Jika saya memesan lebih banyak lagi, saya tidak akan punya cukup uang untuk membayar tagihannya. Tidak ada cukup makanan. Terus pesan, ayo kita bunuh dia. Wanita menawan itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan terus menghasut Han Yi. Han Yi sangat marah hingga ia ingin mencekik rekan setimnya yang bodoh ini sampai mati. Wanita jalang ini menyakitinya sedemikian rupa sehingga dia meninggalkannya. Ya, hidangannya tidak cukup. Aku akan memesan satu lagi. Lu Chen mengangguk setuju, melirik menu, dan hendak memesan satu lagi, tetapi tiba-tiba Han Yi bergegas mendekat. Tidak perlu memesan lagi. Han Yi mendekat dan berbisik. Pada saat ini, wajah Han Yi tampak ganas dan rumit, dengan kemarahan, ketakutan, rasa malu, dan pemenangnya belum diputuskan. Lu Chen tersenyum. Ini hanya makan, kenapa harus repot-repot menang atau kalah? Han Yi berkata cepat. Lu Chen memikirkannya dan merasa bahwa Han Yi telah jatuh ke dalam perangkap. Jika dia memesan lebih banyak hidangan, Han Yi tidak akan berani mengikutinya. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, ku dengar kamu berutang total 6 bank kepadaku. Kapan kamu berencana untuk membayarnya kembali? 103 bab 103 berlari lagi. Ini, Han Yi tiba-tiba terdiam. Dia tidak berniat membayar kembali uang yang dia pinjam. Ingin gagal bayar utang Anda? Lu Chen bertanya lagi. Aku tidak akan gagal bayar utangku. Hanya 6 kali bersujud. Aku akan membayarnya nanti. Han Yi bersumpah dengan sungguh-sungguh. Bukan 6, tapi 9. Lu Chen mengoreksi, Han Yi kalah dalam permainan ini, jadi 3 poin lagi harus ditambahkan. Ya, 9, aku mengakuinya. Han Yi setuju. Kalau begitu kau berutang 3 kali bersujud dan 9 kali membungkuk padaku. Lu Chen tersenyum dan kemudian membiarkan Han Yi pergi. Adapun bagaimana Han Yi akan bertahan hidup di kota dan setelah menghabiskan semua uangnya, itu bukan urusannya. Lu Chen menikmati makanannya sepuasnya, tetapi Han Yi merasa patah hati. Setelah makan, Han Yi tidak terburu-buru membayar tagihan. Bisakah dia menelan amarahnya dengan menghabiskan semua hartanya tanpa melihat Lu Chen makan dan makan gratis? Menara Tianxiang dijaga oleh orang kuat. Siapapun yang berani datang ke sini untuk makan dan minum gratis akan dihukum mati. Tanpa diduga, pertunjukan bagus yang dibayangkan tidak muncul. Lu Chen memanggil pelayan, mengeluarkan kartu kristalnya, membayar tagihan dengan lancar, dan pergi dengan gaya. Mata Han Yi melebar, dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Lu Chen. Hampir 20.000 koin kristal dapat dibayarkan, dan harus ada lebih dari 10.000 koin kristal di kartu kristal Lu Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat anggota staf gedung dan orang itu pasti telah menerima keuntungan dari Lu Chen dan bekerja sama dengan Lu Chen untuk menipunya. Jika orang itu tidak mengatakan bahwa Lu Chen hanya memiliki 350.000 koin kristal, bagaimana dia bisa percaya bahwa Lu Chen hanya memiliki 10.000 koin kristal tersisa? Percaya apa yang dikatakan orang lain? Sungguh sebuah kesalahan besar. Han Meng memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Lu Chen hampir saja menghabiskan semua uangnya. Dia harus mencari cara untuk menghasilkan uang, kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana bertahan hidup di kota dan totalnya 20.500 koin kristal. Setelah pelayan itu melunasi tagihannya, dia berkata pada Han Yi. Apa, bukankah itu 19.500 koin kristal? Kok ada 1.000 lagi? Apa kamu salah hitung? Han Yi meledak. Itu uang untuk makan. Kami mengenakan biaya untuk teh di sini, 500 koin kristal per orang, dan 1.000 koin kristal untuk kalian berdua. Kata pelayan itu. Han Yi kemudian teringat bahwa Tianxiang Lou berbeda dari restoran lain karena mereka mengenakan harga tinggi untuk teh. Ini bukan pertama kalinya dia berada di Menara Tianxiang dan dia tahu peraturan di sini, tapi dia baru saja bertarung dengan Lu Chen dan lupa tentang peraturan tersebut. Saya hanya punya 20.000 koin kristal. Bisakah Anda memberi saya diskon? Han Yi bertanya dengan canggung.
Tian Xianglou tidak pernah memberikan diskon, tidak pernah menawarkan diskon, dan jika pun kami menawarkan diskon, diskonnya selalu sangat rendah. Wajah pelayan itu langsung berubah dingin. Ini. Han Yi begitu cemas hingga dia berkeringat deras, mengumpat dalam hatinya, ini semua salah Lu Chen. Hei, aku baru saja makan, mengapa aku bertemu dengan bintang jahat Lu Chen? Awalnya, dia ingin menikmati prestise Tian Xianglou karena dia ingin makan di sana, dan anggarannya hanya menghabiskan 5 atau 6.000 koin kristal. Kok bisa kamu akhirnya makan dan menghindar? Bukankah kamu bilang kamu sangat kaya? Kenapa kamu hanya punya 20.000 koin kristal? Wanita menawan itu menatap Han Yi dengan penuh rasa jijik, seakan-akan bersama Han Yi merupakan suatu aib dan kehinaan yang besar. Semua ini gara-gara kamu. Kalau kamu bukan orang bodoh dan diperalat anak itu, bagaimana mungkin aku tahu caranya? Han Yi melampiaskan amarahnya pada wanita menawan itu dan berkata, aku masih kekurangan 500 koin kristal untuk tagihannya. Kamu harus membayarnya. Dasar bajingan malang, kenapa kau pura-pura kaya padahal kau tidak punya uang? Kenapa kau mengundangku ke Tian Xianglou untuk makan malam? Wanita yang mempesona itu murka dan berteriak, aku telah pandai sepanjang hidupku, tetapi aku buta dan tertipu olehmu. Suara wanita yang mempesona itu begitu keras hingga mengejutkan orang lain, dan banyak pengunjung restoran yang menoleh. Bill, kumohon. Han Yi sangat membenci wanita yang mempesona ini sehingga dia berkata kepada pelayan, tetapi saya tidak mengenalnya, jadi saya tidak perlu membayar tehnya. Baiklah, tagihanmu 20.000 koin kristal. Pelayan itu mengangguk. Han Yi mentransfer uang dan segera melarikan diri, meninggalkan wanita menawan itu. Silakan lunasi tagihan Anda, biaya tehnya 500 koin kristal. Pelayan itu berbalik dan berkata kepada wanita menawan itu. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Wanita menawan itu lalu panik. Apakah itu makanan gratis? Jika kamu berani makan gratis di Tian Xianglou kami, konsekuensinya akan sangat serius. Wajah pelayan itu berubah dingin, dan dia melambaikan tangannya. Beberapa penjahat Tian Xianglou datang dan menyeret wanita yang menangis dan menawan itu pergi. Gedung Tian Xiang memiliki 9 lantai, dan konsumsi di setiap lantai lebih tinggi dari lantai sebelumnya. Di lantai 9, tempat yang konsumsinya paling tinggi, pintu balkon salah satu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua berbaju besi emas berjalan dari dalam ke pagar balkon, menatap ke bawah pada sosok Lu Chen yang menjauh, dan berpikir keras. Jika Zhu Feichen ada di sini, dia akan mengenali bahwa lelaki tua berbaju emas itu adalah leluhur sekte Tao Xuantian. Anak ini, mengapa dia pergi ke kota dan untuk mengikuti ujian raja dan alih-alih berkultivasi dengan baik di dinasti Yongming? Dia tidak melakukan tugasnya dengan benar. Orang tua berbaju besi emas itu mendengus, sangat tidak puas dengan Lu Chen. Bukannya dia bermaksud mengikuti Lu Chen, tetapi dia datang ke kota dan untuk urusan lain dan kebetulan melihat Lu Chen mendaftar di istana dan Wang hari itu. Kebetulan saja dia sedang makan di sini dan menyadari aura Lu Chen. Jika kamu tidak sanggup menahan 100.000 kali energi spiritual sekte Xuantian Dao, aku akan menangkapmu dan membawamu kembali dengan seluruh kekuatan sekte untuk meningkatkan wilayahmu. Lelaki tua berbaju zirah emas itu mendesah dan menggelengkan kepalanya, tapi beginilah bagusnya. Kau bisa lebih mengasah dirimu di dunia sekuler, menguatkan tekadmu, dan menstabilkan hatimu. Dengan begitu kau tidak akan menjadi bunga di rumah kaca, cantik tapi tak berguna di masa depan. Namun, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Kamu harus menembus level itu sesegera mungkin untuk beradaptasi dengan energi spiritual 100.000 kali lipat dari sekte Xuantian Dao. Lelaki tua berbaju zirah emas itu mengerutkan kening. Era ini telah berakhir, peluang telah muncul kembali dan perang akan segera terjadi. Di padang belantara timur, berbagai kekuatan siap bergerak, bahkan gua iblis menunjukkan tanda-tanda akan dibuka. Saatnya kebangkitan dan kejatuhan sekte telah tiba. Seperti kata pepatah, seni bela diri harus diperjuangkan, dan sekte Tao Xuantian tidak bisa lepas darinya. Ia memiliki harapan besar pada Lu Chen, yang memiliki harta karun tersebut. Lu Chen harus melangkah ke pusaran perjuangan yang berbahaya ini. Siapa yang meminta Lu Chen untuk mengambil hartanya? Namun, dia mengabaikan satu hal. Harta karun itu tidak pernah menjadi miliknya. Harta karun itu secara otomatis mengakui Lu Chen sebagai pemiliknya. Harta karun itu milik Lu Chen. Tiba-tiba, ruang bergetar sedikit, dan aura agung muncul dari selatan. Ini, pupil mata lelaki tua berbaju besi emas itu mengecil, dan dia segera melepaskan indera spiritualnya, memperluasnya ke selatan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada aura yang begitu kuat di dunia sekuler? Bau ini agak aneh. Suara-suara terdengar satu demi satu. Sekelompok pria dan wanita berjalan keluar dari kotak, termasuk orang tua, setengah baya, dan muda. Orang-orang ini berdiri di samping lelaki tua berbaju besi emas itu, masing-masing dari mereka memiliki aura menakutkan dan ekspresi serius. Mungkinkah gua iblis itu terbuka? Seorang wanita setengah baya bertanya. Energi spiritual duniawi terlalu sedikit, dan gua iblis tidak dapat dibuka di sana.
Seorang pria muda menanggapi, dari mana datangnya nafas ini? Wanita parubaya itu bertanya saat dia melihat lelaki tua berbaju besi emas melepaskan indera spiritualnya. Itu berada di negara bawahan Kekaisaran Ruofeng, di wilayah dinasti Yongming. Namanya tampaknya Gunung Daxiong. Orang tua berbaju zirah emas itu menarik kembali kesadarannya dan berkata perlahan, gunung ini memiliki sebuah larangan, dan belum dibuka segelnya, tetapi aura itu sedang dilepaskan dari gunung tersebut. Siapa yang punya waktu untuk memeriksanya? Wanita parubaya itu bertanya lagi. Hening sejenak, semua orang punya urusan masing-masing dan tak ada waktu luang. Lebih jauh lagi, energi spiritual di dunia sekuler itu tipis, dan hanya sedikit orang yang rela melampauinya dan menyia-nyiakan waktu mereka yang berharga. Sebaiknya aku pergi ke sana dulu. Orang tua berbaju zirah emas itu mendesah, ekspresinya tampak seperti melihat hantu. Sudah berapa lama sejak dia meninggalkan cabang Suantian dari dinasti Yongming? Aku harus berlari ke sana lagi. Apakah sangat melelahkan? Jika dia tidak ingin mengamati Lu Chen, dia tidak akan pergi. 104 bab 104 api jiwa menghancurkan. Setelah kembali ke ruang Tianzi, Lu Chen tidak meminta siapapun untuk menambahkan batu roh. Kamar ini diberikan kepadanya oleh Duan Xin secara cuma-cuma. Sudah terlalu berlebihan baginya untuk menyedot semua batu roh milik orang lain, dan dia bahkan memintanya untuk terus menambahnya. Bagaimana mungkin dia punya nyali untuk melakukan itu? Lagi pula, ada banyak energi spiritual di luar ruangan, dan dia bisa menyerapnya. Dia membuka jendela dan mempraktikkan teknik 9 naga kembali ke 1. Serangkaian pusaran hisap dilepaskan, dan energi spiritual di luar tersedot masuk. Energi spiritual di Danceng ratusan kali lebih padat daripada di Dengzu. Secara alami, ia tidak dapat menyerapnya menjadi gelombang energi spiritual yang mengguncang bumi. Ia hanya menyerap energi spiritual lebih cepat dan tidak menarik banyak perhatian. Setelah berlatih seharian penuh, dia masih belum mampu menyerap seluruh energi spiritual dari penginapan Yunlai. Lagi pula, jika energi spiritual di penginapan Yunlai menipis, energi spiritual dari Danceng akan datang untuk mengisinya kembali. Jika energi spiritual di Danceng menipis, energi spiritual di area ini akan terus terisi kembali. Tidak peduli seberapa banyak energi spiritual yang dapat diserap Lu Chen, mustahil baginya untuk menyerap begitu banyak energi spiritual dalam waktu singkat. Awalnya, setelah membeli begitu banyak pil energi spiritual dan pil binatang berkualitas tinggi, dan dengan tungku alkimia berpola 5 di tangan, Lu Chen berencana untuk memurnikan sejumlah pil energi spiritual. Tetapi sekarang, dengan persediaan energi spiritual yang melimpah di sini, bagaimana dia punya waktu untuk memurnikan ramuan itu? Bahkan jika Anda tidak makan atau minum, Anda harus memanfaatkan waktu untuk menyerap energi spiritual. Setelah beberapa hari, orang-orang akhirnya menemukan bahwa energi spiritual di seluruh kota dan telah menjadi jauh lebih tipis, dan bahkan energi spiritual di area ini pun menurun. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa berkurangnya energi spiritual itu disebabkan oleh seorang anak yang bersembunyi di ruangan itu untuk berlatih. Namun, Lu Chen telah memperoleh banyak manfaat dari sejumlah besar energi spiritual. Dia membuat terobosan lain akhir-akhir ini. Tingkat ke-9 dari alam Yuan sejati. 90.000 kekuatan dasar, digandakan oleh Flame Dragon Vein, dengan 18.000 pon kekuatan sebagai fondasinya. Jika jari matahari api digunakan, kekuatannya akan berlipat ganda menjadi 360.000 pon. Jika jari kedua matahari api diluncurkan, rantai Qi akan diperkuat lagi, dan kekuatan jari matahari api akan diperkuat sebesar 180.000 kg. Dengan kata lain, setiap jari yang ditunjuknya dapat menghasilkan gaya sebesar 540.000 kg. Jika kekuatan penuh pada kondisi puncak, dipadukan dengan beberapa peningkatan kecil lainnya, maka mungkin bisa diperoleh kekuatan sebesar 600.000 kg. Kalahkan sepenuhnya master manapun di alam transformasi spiritual tingkat pertama. Tentu saja, saat bertemu dengan master di level kedua alam transformasi spiritual, jari matahari api tidaklah cukup baik. Kekuatan dasar tingkat kedua alam transformasi spiritual adalah 800.000 kg kekuatan. Tidak ada salahnya jika Yan yang mencapai level kedua dari alam transformasi spiritual. Anda harus menggunakan senjata spiritual Anda untuk mengorbankan teknik pembunuh surga agar memiliki kesempatan untuk melawannya. Lagi pula, tingkatan kekuatannya saat ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan kekuatan Zantian juga meningkat karenanya. Satu-satunya kelemahannya adalah begitu Zantian keluar, itu akan menguras semua energi sejati dan kekuatan fisiknya. Setelah kuat, kamu menjadi lemah. Kecuali Wanner ada di sisiku dan punya vitalitas kuat untuk mendukungku. Jika tidak, Zantian hanya dapat dianggap sebagai kartu truf dan tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang tidak dapat lagi menoleransi menipisnya energi spiritual dan bersiap untuk melakukan penyelidikan skala besar terhadap penyebabnya. Energi spiritual tiba-tiba berhenti menipis dan perlahan pulih. Orang-orang gembira dan mimpi buruk berakhir. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana.
Karena waktu ujian Raja Dan telah tiba, Lu Chen berhenti berlatih dan pergi ke istana Raja Dan. Ada banyak orang yang melamar posisi Dan King kali ini, ratusan jumlahnya. Kecuali Lu Chen, yang lainnya adalah alkemis hebat tingkat 9. Di gerbang istana Danwang, Lu Chen memamerkan keahliannya dan membangkitkan api jiwa, baru kemudian para penjaga mengizinkannya masuk. Aula penilaian istana Danwang memiliki radius ratusan kaki dan cukup besar. Saat Lu Chen memasuki ruang ujian, dia melihat Han Yi pada pandangan pertama. Setelah hanya beberapa hari tidak bertemu, Han Yi tampak sedikit lebih kurus, jubah alkemisnya sedikit kotor, dan dia tampak sangat lusuh. Tuan Han, Anda baik-baik saja. Lu Chen berjalan maju dan menyapa Han Yi sambil tersenyum. Ketika Han Yi melihat Lu Chen, alisnya langsung berkerut, matanya dipenuhi kebencian, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menjawab Lu Chen, tetapi dengan cepat menyusut ke samping, sejauh mungkin. Dia takut, sungguh mengerikan. Setiap kali dia bertemu Lu Chen, dia selalu menderita kekalahan, dan setiap kali dia menderita kekalahan yang lebih besar dari sebelumnya. Pada akhirnya, aku tidak mampu untuk tinggal di penginapan dan bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Hari-hari ini, dia hidup di kolong jembatan, berebut wilayah dengan pengemis, dan dia tidak bisa tidur nyenyak. Saya akan berlari ke ganggang belakang restoran di tengah malam, mencari sisa makanan dan bersosialisasi dengan sekawanan anjing liar yang lapar. Raja Kuaso dan yang bermartabat dari Kekaisaran Ruofeng telah jatuh ke kondisi seperti itu, semua berkat Lu Chen. Dia membenci Lu Chen sampai ke akar-akarnya dan bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam Lu Chen setelah meninggalkan kota Dan. Dia ingin menyerang Tuan Lu Chen dan keluarga Lu Chen, dan tidak akan berhenti sampai Lu Chen hancur total. Melihat Han Yi dalam kondisi ini, Lu Chen juga tahu betapa menyedihkan hidupnya. Orang ini, akhirnya aku belajar dari kesalahanku. Pada saat ini, para penguji yang bertugas melakukan penilaian muncul. Total ada 7 penguji, semuanya adalah pejabat tinggi Istana Danwang. Pemeriksa utama adalah penguasa Istana Danwang, yang memiliki pangkat tertinggi, Raja Dan Agung tingkat 9. Penguji lainnya adalah Raja Pil Agung tingkat 8 atau Raja Pil Agung tingkat 7. Salah satu di antara mereka sebenarnya adalah seseorang yang dikenal Lu Chen, dia adalah Qixian, Raja Pil Agung peringkat ke-7. Penilaian Raja Alkimia tidak melibatkan banyak hal mewah, ini hanya tentang membuat pil. Buatlah ramuan mujarab saat itu juga. Hanya sempurnakan satu tungku. Pemenangnya mengambil semuanya, dalam satu gerakan. Ramuan yang harus disempurnakan untuk penilaian ini adalah pil penempaan tubuh. Begitu penguasa istana Danwang mengumumkan penyelesaiannya, seseorang akan mengirimkan bahan obat untuk alkimia, satu porsi untuk setiap orang, tanpa gagal. Semua kandidat menerima bahan obat, duduk bersila, mengeluarkan tungku alkimia, dan segera mulai membuat ramuan. Han Yi mengeluarkan tungku alkimia berpola 3, yang segera menarik kecemburuan banyak orang. Itu adalah tungku alkimia berpola 3 yang bernilai 80.000 koin kristal. Banyak orang ingin membelinya, tetapi tidak mampu membelinya. Namun, ketika Lu Chen mengeluarkan tungku alkimia berpola 5, pemandangannya hampir meledak. Hampir semua kandidat memandang, dan ada rasa iri yang besar, rasa iri yang besar, dan rasa iri, kecemburuan, dan kebencian di mata mereka. Bahkan beberapa penguji tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lu Chen beberapa kali lagi. Aku pernah mendengar dahulu kala bahwa satu-satunya tungku alkimia berpola 5 di gedung alkimia dibeli oleh seseorang. Aku tidak menyangka bahwa itu dibeli oleh alkemis otodidak di hadapanku ini. Sungguh tindakan yang murah hati. Tungku alkimia berpola 5 bernilai 320.000 koin kristal, yang sungguh terlalu mahal. Meskipun tungku alkimia berpola 5 memiliki kualitas tinggi, efek alkimia tidak jauh lebih baik daripada tungku alkimia berpola 1 atau 2, dan efektivitas biayanya rendah. Bahkan raja-raja alkimia besar yang kaya pun menghargai kepraktisan dan tidak akan menghabiskan uang untuk sesuatu yang mewah seperti tungku alkimia berpola 5. Namun Lu Chen tidak memperdulikannya, jika dia punya uang, dia akan membeli yang terbaik, yang mana akan jauh lebih nyaman digunakan. Di mata para raja alkimia besar itu, tungku alkimia berpola 5 tidaklah terlalu praktis, namun di matanya bukan demikian. Semakin baik kualitas tungku alkimia di tangannya, semakin baik pula ia dapat menjalankan keterampilan alkimianya, yang ditentukan oleh pencapaiannya dalam alkimia. Terus terang saja, pencapaian para raja alkimia hebat dalam bidang alkimia itu tidak berada pada level yang sama dengannya. Tak lama kemudian, api jiwa berkobar di ruang ujian dan semua kandidat memasuki proses alkimia yang intens. Tidak semuanya, ada satu orang yang tidak gugup sama sekali dan sangat santai. Orang ini adalah Lu Chen. Ketika Lu Chen menyalakan tungku api jiwa itu sangat kuat, dengan nyala api yang luar biasa dan suhu yang sangat tinggi, seolah-olah membakar langit dan merebus lautan, menghancurkan dunia. Di depan api jiwa Lu Chen, api jiwa lainnya tampak pucat dan tak berdaya, seperti daun hijau, menonjolkan keistimewaan Lu Chen.
Ratusan raja dan semu di tempat kejadian merasakan kekuatan api jiwa Lu Chen dan rasa takut akan hancur. Mereka semua berkeringat deras dan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tak hanya para kandidat, ketujuh penguji pun merasakan tekanan yang amat besar. Api jiwa Lu Chen bahkan lebih kuat dari para raja dan yang hebat itu. Ketujuh penguji itu saling bertukar pandang dan mengangguk terus-menerus, menunjukkan rasa gembira yang amat besar. Saya khawatir dalam penilaian dan King ini akan lahir seorang dan King yang berpotensi besar. 105 bab 105 lakukan. Pil penempaan tubuh memerlukan api jiwa untuk dimurnikan, dan tidak dapat dimurnikan kecuali seseorang telah mencapai tingkat Raja Pil atau lebih tinggi. Pemurnian ramuan ini terutama menguji api jiwa. Syarat pertama untuk promosi ke Raja Alkimia adalah api jiwa mencapai level yang memenuhi syarat. Semakin kuat api jiwa, semakin tinggi potensi untuk alkimia. Oleh karena itu, pil penempaan tubuh sangat cocok untuk penilaian Raja Pil. Api jiwa dari ratusan raja dan semu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Tak perlu dikatakan lagi, yang terkuat adalah orang cabul yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Banyak orang yang jiwa apinya lemah. Banyak orang yang baru saja mengembangkan api jiwanya dan bersemangat untuk mengikuti ujian untuk menjadi Raja Alkimia sebelum api jiwanya stabil. Akibatnya, api jiwa yang menyala pada sebagian orang sangat lemah, bahkan mereka kesulitan memanaskan tungku, langkah pertama alkimia. Tingkat kesulitan dalam memurnikan pil penempat tubuh tergolong sedang. Bukan berarti seseorang dapat berhasil memurnikannya hanya dengan memiliki api jiwa. Jika api jiwa tidak cukup kuat, maka akan mudah gagal. Namun, standar penilaiannya agak ketat. Satu tungku harus memiliki 9 pil, dan setiap pil harus berhasil. Setidaknya 3 di antaranya harus merupakan pil pembentuk tubuh berkualitas sedang agar dapat dianggap memenuhi syarat. Ada 6 yang kualitasnya sedang, yang kualitasnya sangat baik. Ada 9 yang kualitasnya sedang dan sangat bagus. Ada 1 yang kelasnya paling atas, yang sangat bagus. Ada 3 yang bermutu tinggi, mewakili seorang jenius dalam alkimia. Ada 6 yang kelas atas, dan dia jenius dalam alkimia. 7 atau lebih. Tidak pernah ada Raja Pil semu yang mampu memurnikan satu tungku berisi 7 pil pembentuk tubuh bermutu tinggi. Belum lagi seorang Raja Pil semu, bahkan untuk Raja Pil Agung peringkat 7, memurnikan tungku 7 pil pembentuk tubuh tingkat atas cukup sulit dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Menurut catatan kota dan selama 1 juta tahun terakhir, hanya 3 Raja Alkimia kuasi yang mampu memurnikan 6 pil pembentuk tubuh kelas atas selama penilaian. Mereka adalah para jenius alkimia yang diakui oleh sekte dan tidak banyak jenius alkimia yang muncul dalam penilaian, hanya beberapa ratus. Faktanya, sebagian besar kandidat tahu bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi jenius alkimia. Mereka hanya bekerja keras untuk lulus ujian. Tentu saja, ada beberapa kandidat yang jiwa apinya lebih kuat dan mereka ingin mendapatkan nilai bagus agar bisa mendapatkan dukungan dari Dan Cheng. Han Yi adalah salah satunya. Ia terlahir dengan kekuatan jiwa dan dapat memadatkan api jiwa tanpa mencapai tingkat seni bela diri tertentu. Selain itu, ia tidak mengikuti penilaian raja dan terlalu dini, yang mana sangat jarang terjadi. Han Yi juga memulai sebagai alkemis tingkat pertama, dan dipromosikan ke tingkat ke-9 selangkah demi selangkah. Ia tidak hanya memiliki pencapaian yang baik dalam alkimia, ia juga mengasah api jiwanya agar lebih kuat. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pil pembentuk tubuh tingkat atas dan mencapai hasil yang luar biasa. Sedangkan untuk menjadi seorang jenius di bidang alkimia, api jiwanya harus lebih kuat lagi, sesuatu yang bahkan tidak berani ia pikirkan. Bagaimanapun, standar untuk diakui sebagai jenius alkimia di Dan Cheng sangat ketat, dan sangat sedikit orang yang dapat memenuhinya. Akan tetapi, standar untuk menjadi seorang jenius dalam bidang alkimia yang diakui oleh dunia sekuler itu longgar. Dibandingkan dengan seorang jenius dalam bidang alkimia yang diakui oleh Dan Cheng, dia hanyalah seorang kurcaci. Tidak ada bandingannya sama sekali. Setelah Lu Chen memanaskan tungku dan bersiap untuk memulai proses ekstraksi bahan obat, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara Qi-Xian. Lu Chen, kekuatan spiritualmu begitu kuat sehingga memberikan banyak tekanan pada kandidat lain dan dapat memengaruhi kinerja mereka. 7 penguji kami dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkanmu menunda pemurnian ramuan itu sampai yang lain selesai memurnikannya, baru kemudian kamu bisa melakukannya. Seketika, Lu Chen berhenti. Dia tidak berkeberatan dengan keputusan penguji. Meski keputusan ini ditujukan kepadanya, namun keputusan itu adil bagi semuanya dan dia mendukungnya. Lagi pula, ini hanya masalah menyempurnakan ramuan itu sedikit kemudian, bukan masalah besar. Setelah 1 jam, proses alkimia hampir selesai. Orang-orang mulai membuka tungku dan mengumpulkan pil satu persatu, dan hasilnya pun keluar. Kebanyakan orang gagal, karena menghasilkan tungku pil yang tidak berguna atau tungku ampas pil. Sekalipun pil berhasil dimurnikan, akan ada pil yang terbuang, atau akan ada kurang dari 3 pil pembentuk tubuh berkualitas sedang dalam tungku pil, yang akan gagal memenuhi standar penilaian dan akan dieliminasi.
Ada juga lebih dari 30 orang yang lulus penilaian, tetapi kebanyakan dari mereka hanya melewati batas kelulusan, dan hanya sedikit yang berkinerja baik. Bahkan ada satu orang yang memurnikan tungku pil pembentuk tubuh tingkat menengah dan memperoleh hasil yang sangat baik. Orang terakhir yang membuka tungku adalah Han Yi. Dia menggunakan api jiwa yang kuat untuk membakar tungku berpola 3 dengan ganas. Tiba-tiba, api jiwa ditarik kembali, dan kekuatan jiwa dilepaskan dengan sia-sia, mengunci tungku dengan erat. Api jiwa Han Yi sangat kuat, tekniknya cekatan, dan kemampuan alkimianya luar biasa, ia pun langsung mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh ruangan. Setelah beberapa tarikan napas, Han Yi, tanpa menghilangkan kekuatan jiwanya, tiba-tiba membuka tutup tungku yang terhalang oleh kekuatan jiwanya. Dalam sekejap, aroma ramuan yang kaya menyebar dan memenuhi seluruh ruang ujian. Di dalam tungku alkimia berpola 3, terdapat 9 pil yang sudah jadi, 8 di antaranya berkualitas sedang dan 1 berkualitas tinggi. Saya lulus ujian dengan nilai cemerlang. Qixian mengumumkan di tempat bahwa Han Yi telah lulus. Han Yi telah menjalani kehidupan yang menyedihkan beberapa hari terakhir ini, menyimpan dendam dalam hatinya, tetapi hari ini dia akhirnya merasa bangga. Ada ratusan orang di antara penonton, tetapi dialah satu-satunya yang mendapat nilai bagus, menjadikannya pria paling tampan di antara penonton. Terlebih lagi, jika ia lulus ujian dan King dengan hasil yang sangat baik, catatannya akan tercatat di Istana dan King. Mungkin suatu hari nanti, Istana dan King akan memanggilnya untuk pelatihan intensif. Itu juga mungkin. Bagaimanapun, masa depannya di bidang alkimia cerah. Ratusan kandidat berkumpul di sekelilingnya, seperti bintang yang mengelilingi bulan, dan dengan tulus memberi selamat kepada Han Yi. Han Yi sangat bangga dan sangat menikmati perawatan ini. Tidak, ini justru perawatan yang ia cari. Tiba-tiba, suara Qixian terdengar, menghentikan kegembiraan Han Yi. Lu Chen, aku minta maaf karena telah berbuat salah padamu. Sekarang semua orang sudah menyelesaikan ujian, kamu bisa mulai. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Lu Chen belum memurnikan ramuan tersebut. Itu dia, pria api jiwa yang kuat sebelumnya adalah dia. Dia baru saja mulai berlatih sekarang. Apakah dia sengaja mencoba menghindari kita? Api jiwanya sangat kuat, dia pasti akan lulus ujian, tetapi aku tidak tahu berapa skornya. Api jiwa adalah syarat yang sulit, tetapi alkimia juga sangat diperlukan. Jika Anda hanya memiliki api jiwa yang kuat tetapi tidak memiliki alkimia yang sesuai, Anda akan gagal. Ratusan kandidat memandang Lu Chen dan mulai berdiskusi dengannya. Tidak ada gunanya memiliki jiwa yang kuat. Dia hanyalah seorang alkemis liar yang mengubah kariernya di tengah jalan. Keterampilan alkimianya tidak begitu bagus. Saya pikir 9 dari 10 pil yang dia buat tidak berguna. Sudah cukup bagus bahwa dia membuat 1 pil yang berhasil. Terdengar suara aneh. Ternyata Han Yi lah yang mengejek Lu Chen. Orang ini telah kembali ke kebiasaan lamanya dan masalah lamanya telah terulang kembali. Han Yi, bicaralah lebih positif, jangan selalu berbicara dengan nada sarkastis. Orang yang tidak mengenalmu mungkin mengira kamu seorang hermafrodit. Lu Chen menuangkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia berpola 5, dengan santai menutupi tungku, dan kemudian dengan cepat menyalakan api jiwa untuk membakar tungku guna memurnikan bahan obat. Mulutnya juga tidak diam, dan dia membalas kepada Han Yi. Semua orang yang hadir, termasuk ketujuh penguji, terbelalak karena terkejut. Sekarang saatnya ujian. Kesulitan dalam memurnikan pil penempaan tubuh tidaklah mudah, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat begitu saja. Kamu tidak berkonsentrasi dalam memurnikan ramuan, dan kamu berani berbicara tanpa tujuan. Apakah kamu ingin membuat tungku penuh dengan kotoran? Masalahnya adalah api jiwa Lu Chen cukup kuat. Saat bertarung dengan orang lain, dia juga mengendalikan suhu api dengan sangat baik. Keterampilan alkimianya semulus air yang mengalir. Tidak ada penyimpangan di setiap langkah. Dia bahkan bisa melompati satu langkah dan terus maju, yang membuat semua orang terpesona. Memurnikan pil sambil bertarung dengan orang-orang, dia sangat kuat, mungkin hanya Lu Chen di dunia yang bisa melakukannya. Kamu memarahiku. Han Yi menyipitkan matanya, tersenyum, dan berkata, teruslah memarahiku. Aku akan memarahimu. Selama kamu terus memarahiku, aku akan melihat omong kosong macam apa yang bisa kamu buat. Asalkan kau tidak membalas ketika aku mengutukmu atau melawan ketika aku memukulmu, aku berjanji akan memurnikan 9 pil dalam satu tungku, dan semuanya akan bermutu tinggi. Lu Chen terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, memurnikan ramuan sambil berdebat dengan Han Yi. Begitu dia selesai berbicara, seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatan api jiwamu, Lu Chen, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk lulus ujian. Tetapi, apakah Anda ingin membuat 9 pil dalam satu tungku, dan masing-masing memiliki kualitas terbaik? Mustahil, sama sekali tidak. Bahkan Raja Pil hebat tingkat 9 yang hadir di sini mungkin tidak dapat melakukannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator pil otodidak sepertimu dapat melakukannya? Ini adalah suatu pernyataan yang berlebihan.
Jika kau memurnikan 9 pil pembentuk tubuh bermutu tinggi dalam tungku, aku akan langsung memakan kotoranmu. Darah Han Yi mengalir deras ke kepalanya dan dia dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Makan kotoran lagi, menjijikan sekali, bukan hal baru, ganti saja. Lu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jadi, apa yang kamu inginkan? Han Yi bertanya, siapa yang kalah akan langsung bab di tempat, kamu mau melakukannya? Lu Chen langsung menggali lubang besar. Melakukan. 106 bab 106, jangan menghujat. Meskipun buang air besar lebih mudah daripada memakannya, jika Anda melakukannya di depan umum, Anda akan kehilangan seluruh identitas dan muka Anda, jadi mengapa tidak melakukannya? Bagaimanapun, Lu Chen pasti akan kalah, jadi apa yang perlu ditakutkan? Dalam benak Han Yi, dia tidak pernah menyangka akan kalah. Bagaimana mungkin dia kalah? Lu Chen 100% pecundang, oke. Bukan hanya Han Yi yang berpikir demikian, tetapi semua orang yang hadir juga berpikir demikian, termasuk ketujuh penguji. Hal ini telah menjadi konsensus. Anak muda itu sombong dan mudah sombong, sehingga sulit bagi mereka untuk meraih hal-hal yang besar. Qi Xian mendesah pelan, merasa kasihan pada Lu Chen. Untuk memurnikan 9 pil pembentuk tubuh bermutu tinggi, persyaratannya bahkan lebih tinggi dan tingkat kesulitannya pun sangat tinggi. Bahkan baginya, seorang Raja Pil Agung tingkat 7, dia tidak yakin bisa memurnikan satu tungku yang berisi 7 pil pembentuk tubuh tingkat atas, apalagi satu tungku yang berisi 9 pil, yang semuanya tingkat atas. Bahkan Raja Pil Agung tingkat ke-9 yang agung dan perkasa mungkin tidak dapat melakukannya. Lu Chen hanya seorang calon raja dan, jika dia bisa melakukannya, maka itu akan menjadi gila. Para penguji yang terhormat, saya punya permintaan yang tidak menyenangkan. Saya harap Anda mengizinkannya. Lu Chen berkata sambil memurnikan ramuan itu. Ceritakan padaku tentang hal itu. Qi berbicara lebih dulu. Jika Han Yi kalah nanti, tolong biarkan dia memenuhi janjinya saat itu juga. Selagi Lu Chen berbicara, dia memurnikan ramuan itu, melakukan keduanya secara bersamaan tanpa membuang-buang waktu. Terdengar lagi ledakan tawa di adegan itu. Banyak orang tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh, termasuk Qi Xian yang hampir mati tertawa. Saya khawatir Anda akan kecewa dengan masalah ini. Istana Danwang adalah tempat yang suci dan megah, dan tidak dapat dinodai. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan ini? Qi Xian tertawa terbahak-bahak hingga kehabisan napas. Bahkan lidahnya pun keluh dan ia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata dengan terbata-bata. Namun di saat berikutnya, senyum Qi Xian membeku karena sebuah suara agung membalikkan penolakannya. Mengizinkan, ini adalah keputusan yang dibuat oleh penguasa Istana Danwang. Bukan hanya Qi Xian saja yang tercengang, tetapi para pemuji lainnya juga tercengang, dan banyak calon raja dan juga tercengang. Inilah satu-satunya istana raja dan di seluruh Eastern Wilderness. Ini adalah tanah suci yang dirindukan semua alkemis. Ini merupakan pusat berkumpulnya semua dan king, suci, mulia, dan tidak dapat diganggu-gugat. Apakah penguasa istana Danwang mulai pikun dan bingung? Mereka benar-benar membiarkan Lu Chen melakukan hal kotor seperti itu di ruang penilaian istana Danwang. Kalau masalah ini sampai terbongkar, reputasi ketua aula ini pasti akan jatuh. Jika dia menang, dia akan melakukan apa yang dia katakan dan membuat lawannya melakukan hal yang sama di tempat. Kepala istana Danwang menyingkirkan senyumnya, menunjuk Lu Chen, dan berkata dengan serius, jika dia kalah, dia bisa keluar dari sini jika dia mau. Istana Danwang tidak mengizinkan siapapun untuk bertindak liar. Kepala istana, mengapa itu hanya mungkin terjadi jika dia menang? Qi bingung pada awalnya, jika dia bisa memurnikan 9 pil pembentuk tubuh kelas atas dalam satu tungku, itu berarti pencapaiannya dalam alkimia bahkan lebih tinggi dariku. Dia punya kekuatan untuk menjadi liar di Istana Raja Alkimia. Tuan Istana Danwang menjelaskan, dalam jalur alkimia, kekuatan dihormati dan segalanya ditentukan oleh pencapaian dalam alkimia. Penguasa Istana Danwang tidak memberikan Lu Chen pintu belakang, dia hanya mengikuti aturan alkimia. Terima kasih, Kepala Istana. Lu Chen terkekeh, dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Api jiwanya menjadi semakin kuat, menyebabkan tungku alkimia bergerak. Hanya tungku alkimia berpola 5 yang berkualitas tinggi dan lebih kokoh serta tahan api. Jika diganti dengan tungku alkimia berpola 2 atau 3, mungkin tidak dapat menahan ledakan. Dalam ingatan alkimia Lu Chen, sudah ada metode terbaik untuk memurnikan pil penempaan tubuh, jadi itu bukanlah tugas yang sulit. Baginya, selama dia memiliki dukungan tungku alkimia berkualitas tinggi, dia dapat memurnikan tungku pil pembentuk tubuh dengan lebih cepat dan lebih baik. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua proses alkimia telah selesai dan tibalah saatnya untuk langkah terakhir, yaitu membuka tungku dan mengumpulkan ramuan. Cara Lu Chen membuka tungku itu unik dan sangat santai. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunci tungku, tetapi langsung membukanya. Tungku alkimia itu memuntahkan gas ramuan yang pekat bagaikan kabut, dan wangi ramuan itu menyebar ke segala arah, dari ruang ujian,
menyebar ke seluruh istana Raja Alkimia, dan bahkan meluap keluar istana, memenuhi kota Alkimia dengan wangi yang harum. Aroma ramuan itu begitu kuat dan tak ada duanya, sehingga membuat semua orang takjub. Semua orang di tempat kejadian menahan napas dan menunggu dengan penuh harap. Begitu energi ramuan itu menghilang, mereka akan dapat melihat hasil yang sebenarnya. Satu-satunya suara sumbang memecah kesunyian. Tungku pil limbah. Tidak usah, pil itu terlalu harum, seharusnya kita buat dari tungku pil saja. Kalau begitu, kita buat saja tungku pil yang kualitasnya rendah. Itu tidak benar, aroma pil bermutu rendah tidak kuat. Itu pasti tungku pil bermutu sedang. Masih belum beres, energi ramuan itu terlalu kuat. Ini pertanda ramuan bermutu tinggi. Mungkinkah ini benar-benar ramuan bermutu tinggi? Jika Anda memiliki pil bermutu tinggi, jangan gunakan semuanya di seluruh tungku. Jika Anda hanya memiliki beberapa pil bermutu tinggi, itu akan menjadi tidak normal. Semoga Tuhan memberkatimu dan membantu Lu Chen memurnikan hanya satu pil bermutu tinggi. Bahkan jika kamu memberkatinya untuk memurnikan 8 pil dalam satu tungku, itu akan sangat memuaskan. Han Yi tampak gugup dan terus bergumam sendiri. Qi kebetulan berada di dekatnya, dan merasa terganggu dengan omelannya. Dia sangat kesal dan menamparnya sampai mati. Energi ramuan menghilang, dan ramuan pembentuk tubuh dalam tungku muncul. Benar saja, ada 9 pil dalam satu tungku, masing-masing pil gemuk dan bulat, masing-masing pil beraroma kuat, dan masing-masing pil berkualitas tinggi. Suasana menjadi sunyi senyap, semua orang begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia memurnikan 3 pil pembentuk tubuh bermutu tinggi dan merupakan seorang jenius dalam alkimia. Dia memurnikan 6 pil pembentuk tubuh bermutu tinggi dan merupakan seorang jenius dalam bidang alkimia. Bakat macam apa yang dimilikinya untuk memurnikan 9 pil pembentuk tubuh bermutu tinggi? Belum pernah ada Raja Pil Kuasi yang berhasil menyempurnakan lebih dari 7 pil pembentuk tubuh bermutu tinggi. Gelar apa yang seharusnya diberikan untuk pencapaian ini? Monster dan Dao, atau orang aneh dan Dao. 99 koin kelas atas, bagaimana ini bisa terjadi? Surga begitu kejam padaku. Wajah Han Yi berubah pucat, dia terjatuh ke tanah, pikirannya menjadi kosong. Ini, Qi dan penguji lainnya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan penguasa istana dan Wang pun terkejut dan gelisah secara emosional, dan butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Aula itu sunyi cukup lama sebelum semua orang berangsur-angsur menjadi tenang. Penilaian lulus, hasilnya adalah... Qi membuka mulutnya untuk mengumumkannya terlebih dahulu, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan tingkat hasilnya, jadi dia harus melihat ke arah Master Istana dan Wang. Mari kita beri nama sementara dia Alchemy Pride. Penguasa istana dan Wang merenung sejenak dan berbicara perlahan. Begitu kata-kata itu terucap, terjadi keributan di tempat kejadian. Menjadi seorang jenius dalam alkimia hampir merupakan kehormatan tertinggi dalam alkimia. Gelar seperti itu umumnya hanya diakui oleh Danzong tingkat tinggi. Fakta bahwa Tuan Istana Raja dan berani menyetujui sekte dan atas nama sekte dan menunjukkan bahwa pencapaian Lu Chen dalam alkimia telah mencapai standar sekte dan... Setelah beberapa saat, ratusan raja dan semu tersadar dan memberi selamat kepada Lu Chen satu demi satu. Perlakuan yang sebelumnya diterima Han Yi dari semua orang langsung berpindah ke Lu Chen, dan ada banyak orang yang mencoba menyenangkan Lu Chen atau berteman dengannya. Baiklah, babak ujian dan King ini telah berakhir. Kandidat yang lulus ujian telah terdaftar. Gelombang baru dan King telah lahir. Qi mula-mula memberi isyarat agar semua yang hadir tenang, lalu mengumumkan, sekarang, Istana Dan Wang akan mewakili sekte dan untuk menganugerahkan jubah Dan Wang kepada Dan Wang yang baru. Puluhan orang di tempat kejadian bersorak, kegembiraan mereka terlihat jelas dalam ekspresi mereka. Namun lebih banyak lagi yang tampak kesepian dan tersenyum pahit, tetapi tidak ada seorang pun yang merasa sedih karenanya. Penilaian dan King bukanlah ujian satu kali. Mereka kembali dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mereka memperkuat api jiwa mereka, mereka dapat mengikuti ujian lagi. Tak lama kemudian, puluhan alkemis datang berbaris, masing-masing memegang kotak brokat yang indah. Kotak brokat dibuka, dan jubah Dan Wang merah baru muncul di depan mata. Qi, atas nama Istana Dan Wang, memberikan jubah Dan Wang kepada Dan Wang baru satu per satu. Semakin tinggi hasil penilaian, semakin lambat jubah tersebut diberikan, yang juga menunjukkan pentingnya Dan Wang baru dengan hasil penilaian yang baik. Pada akhirnya, hanya Lu Chen dan Han Yi yang tersisa. Qi hendak memanggil Han Yi untuk memberinya jubah, tetapi dihentikan oleh penguasa Istana Dan Wang. Jubah raja dan itu suci dan mulia, dan tidak dapat dinodai. 107 bab 107 Raja Pil tingkat kedua. Aku sudah berjanji sebelumnya, dan aku tidak bisa mengingkarinya. Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan hal-hal kotor saat mengenakan jubah dan King. Kepala Istana Dan Wang menunjuk Han Yi, yang baru saja bangkit dari tanah dan hendak menerima jubah Dan Wang dengan wajah gembira, dan berkata kepada Qi, kamu harus membuatnya memenuhi janjinya dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan terlebih dahulu, barulah dia bisa menerima jubah Dan Wang.
Kalau tidak, aku tidak akan memberinya jubah itu. Begitu kata-kata itu terucap, terjadi keributan di tempat kejadian, diikuti oleh ledakan tawa. Penguasa istana dan Wang jelas-jelas menyukai kekuatan Lu Chen dan mendukung Lu Chen. Dengan adanya kepala istana dan Wang yang berbicara, akan sulit bagi Han Yi untuk menghindari masalah. Bisakah aku menemukan tempat terpencil? Han Yi tahu bahwa dia tidak dapat mengingkari hutangnya kali ini, jadi dia harus bertanya dengan wajah tersipu. Tidak, janjimu adalah buang air besar saat itu juga, dan lokasinya tidak dapat diubah. Qi awalnya menolak dengan tegas, lalu tersenyum dan berkata, ayo, buka celanamu. Kamu bukan wanita, apa yang kamu takutkan? Ya, ada laki-laki dewasa di sini, jangan takut, jadilah orang baik. Jangan malu-malu seperti wanita, kami di sini hanya untuk menonton, kami tidak akan memakanmu. Cepatlah, semua orang tidak sabar. Hei, Ergo, kenapa kau malah mengeluarkan pulpen dan kertas? Apa yang kau lakukan? Saya ingin menggambar adegan menarik siang dan menyimpannya sebagai koleksi. Abnormal, ratusan orang berkumpul di sekitar tempat kejadian, berbicara sekaligus, semuanya mendesak Han Yi untuk menyemangatinya, dan beberapa bahkan mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Meskipun hasil tes Han Yi bagus, hasil tes Lu Chen lebih baik, jadi orang-orang secara alami berpihak pada Lu Chen. Terlebih lagi, penguasa istana dan Wang menghargai Lu Chen dan menekan Han Yi, jadi semua orang tahu di pihak mana harus berdiri. Pada saat ini, Han Yi dikepung dan Qi Xian mengawasinya, jadi dia ditakdirkan tidak akan bisa melarikan diri. Lu Chen tidak ikut bersenang-senang. Dia tidak tertarik melihat Han Yi terbang. Lagi pula, pemandangan itu terlalu indah dan dia tidak berani menontonnya. Bagaimanapun, Lu Chen tidak memiliki beban psikologis apapun. Hal memalukan ini disebabkan oleh Han Yi sendiri, dan penguasa istana dan Wang lah yang mengipasi api. Qi Xian lah yang mengeksekusi dan mengawasinya. Apa hubungannya dengan dia? Dia baru saja menggali lubang. Lebarkan kakimu sedikit lebih lebar dan angkat sedikit lebih tinggi. Benar, begitu saja, bersiaplah. Mula-mula terdengar suara gemuruh dari kerumunan yang padat, tetapi suara-suara berikutnya membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Tiupan, tiupan, tiupan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur dan kilat, bagaikan suara gemuruh yang menggelegar, menggemparkan seluruh penonton. Bau busuk pun menyebar, seketika memenuhi seluruh ruang ujian dan membuat orang-orang merasa mual dan ingin muntah. Semuanya, keluar. Kepala istana dan Wang bereaksi sangat cepat. Dia mencubit hidungnya, dan sosoknya melesat ke pintu, tetapi dia hampir menabrak seorang pemuda. Kamu berlari cukup cepat. Penguasa istana dan Wang memandang orang itu, sedikit tertegun, dan tidak bisa tidak mengaguminya. Selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Anda, dan selalu ada gunung yang lebih tinggi dari yang Anda daki. Penguasa istana dan Wang sudah melarikan diri dengan cukup cepat, tetapi tanpa diduga pemuda ini bahkan lebih cepat. Dia benar-benar secepat angin. Anak laki-laki yang seperti angin ini adalah Lu Chen. Lu Chen menyadarinya sebelum Han Yi melepaskan racun, jadi dia secara alami menghindar lebih cepat. Ayo pergi ke lobi, kata penguasa istana dan Wang sambil tersenyum saat dia berjalan keluar. Lu Chen mengikuti dan mulai mengobrol dengan penguasa istana dan Wang sambil berjalan. Apakah Anda berminat untuk tinggal? Tanya penguasa istana dan Wang. Maaf, saya masih ada urusan yang belum terselesaikan di dunia sekuler dan tidak bisa tinggal. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Energi spiritual dan Cheng ratusan kali lipat dari kota Dengzu. Mengapa dia tidak ingin tinggal? Namun, dia harus pergi ke Gunung Daxiong untuk mencari ayahnya, dan dia juga bertarung dengan Jiang Yao. Dia juga berjanji kepada Zhu Feichen untuk pergi ke Sekte Xuantian, jadi tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di Dancheng. Setelah Anda menyelesaikan urusan duniawi Anda dapat mempertimbangkan untuk kembali. Kepala istana dan Wang berkata, bakatmu dalam bidang alkimia sangat bagus dan langka di dunia. Istana dan Wang dapat melatihmu dengan cara apapun. Aku yakin bahwa dalam 100 tahun, aku dapat melatihmu menjadi seorang Danzun. Terima kasih, Kepala Istana, atas penghargaannya. Lu Chen ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Lu Chen buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak mengenal orang itu, tetapi dia tertarik untuk melatihnya. Niat ini layak untuk dihormati. Penguasa istana dan Wang ingin mengatakan sesuatu, tetapi orang-orang di ruang ujian itu melarikan diri satu demi satu. Melihat begitu banyak orang di sekitar, tidak nyaman baginya untuk mengatakan apapun. Orang terakhir yang melarikan diri dari ruang ujian adalah Qi Xian. Langkah Qi Xian tidak stabil dan wajahnya pucat. Dia pasti merasa sangat tidak nyaman karena asap di sana. Pada saat ini, penguasa istana dan Wang merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan menyetujui permintaan Lu Chen yang tidak masuk akal. Seseorang, tolong bersihkan ruang ujian dan bawa orang kotor itu ke dalam untuk mandi. Biarkan dia keluar setelah dia bersih. Atas perintah yang diberikan oleh penguasa istana dan Wang, lebih dari 10 pelayan menanggapi dan pergi.
Lebih dari 1 jam kemudian, Han Yi dibawa masuk, tetapi ia menyebabkan ledakan tawa di tempat. Karena jubah alkemis Han Yi sudah tidak ada, dan dia hanya mengenakan pakaian pelayan. Dia berbau parfum yang kuat dan tampak sedikit menggoda, seperti pelacur. Setelah semua masalah ini, Han Yi kehilangan semua harga dirinya. Wajahnya menjadi pucat dan dia tampak putus asa. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang raja dan dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan semua orang. Bahkan para pelayan pun menindasnya. Memikirkan mandi yang baru saja dilakukannya, ia bergidik. Para pelayan mengangkatnya dan melemparkannya langsung ke kolam di taman. 7 atau 8 orang datang bergantian dan menggosoknya dengan handuk, sambil berkata bahwa mereka ingin membersihkan bau busuk di tubuhnya. Akibatnya para pelayan itu, yang buas bagaikan serigala dan harimau, menggosok-gosoknya selama 1 jam, menggosok-gosoknya sampai mati dan meninggalkan 18 lapisan kulit. Setelah mandi, para pelayan tidak menyukai bau jubah alkemisnya, jadi mereka menemukan 1 set pakaian pelayan entah dari mana dan memaksanya untuk memakainya. Bukan itu saja, para pelayan juga menemukan banyak parfum dan memercikkannya padanya tanpa berpikir panjang. Pada saat ini, Han Yi ditertawakan oleh begitu banyak orang hingga dia benar-benar ingin mati. Malu, sungguh memalukan, semua ini berkat Lu Chen. Han Yi menggertakkan giginya dan bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan menjadi seorang pria sejati jika dia tidak membalas dendam. Di kota Dan, dia tidak bisa berurusan dengan Lu Chen, tetapi ketika dia kembali ke Kekaisaran Ruofeng, hehe. Han Yi, majulah dan ambil jubah Raja Dan. Qixian mengangkat jubah Dan Wang dan berbicara dengan keras. Han Yi segera mengulurkan tangannya, mengambil jubah Raja Dan merasa lega. Setelah menderita begitu banyak rasa sakit dan kesedihan, tak seorang pun dapat memahaminya. Hanya jubah Dan Wang ini yang dapat menghibur rasa sakit hatinya. Segera, dia mengenakan jubah Dan King untuk menutupi pakaian pelayan yang memalukan itu. Dentang, dentang, 2 garis emas muncul di jubah Raja Dan. Raja Dan tingkat kedua, semua danpao memiliki fungsi ini. Mereka akan menyala sesuai dengan kekuatan dan dao pemiliknya, tetapi tidak mungkin untuk melewati level tersebut. Jubah Master Alkimia tidak dapat diubah menjadi jubah Raja Alkimia, dan jubah Raja Alkimia tidak dapat diubah menjadi jubah Master Alkimia tingkat yang lebih tinggi, dan seterusnya. Han Yi memiliki kekuatan seorang raja dan tingkat kedua. 2 pola emas muncul langsung pada jubah raja dan miliknya, dan ia secara otomatis dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi tanpa perlu verifikasi oleh Sekte Dan. Melihat ini, para raja dan yang baru dipromosikan juga mengenakan jubah Raja Dan, tetapi sayangnya hanya 1 pola emas yang terlihat, yang menunjukkan bahwa mereka semua adalah raja dan tingkat pertama. Dalam penilaian Dan King, kandidat yang lulus atau unggul semuanya adalah Dan King tingkat pertama. Kandidat dengan nilai sangat baik memiliki api jiwa yang kuat dan umumnya memiliki kekuatan raja dan tingkat kedua. Para jenius dalam alkimia berada pada tingkat yang lebih tinggi, dan ketika mereka mengenakan jubah Raja Alkimia, biasanya akan ada 3 pola emas di atasnya. Seorang jenius dalam alkimia akan memiliki 4 garis emas yang menyala. Adapun mereka yang berada di atas level jenius alkimia, aku tidak tahu. Tidak ada yang pernah melihatnya, dan tidak ada catatan tentang ini di Istana Raja Alkimia. Mata semua orang tertuju pada Lu Chen. Mereka semua ingin melihat berapa banyak pola emas yang akan menyala ketika Lu Chen, si ahli alkimia, mengenakan jubah Raja Alkimia. 108 bab 108 penyerapan ulang. Menurut metode perhitungan ini, Lu Chen memurnikan 9 pil pembentuk tubuh kelas atas, 3 lebih banyak dari jenius alkimia, yang 1 tingkat lebih tinggi. Dia seharusnya memiliki 5 pola emas yang menyala, dan tidak mungkin memiliki lebih banyak. Tepat ketika semua orang sedang bersemangat, Han Yi berbalik dengan muram dan berjalan pergi. Han Yi mencapai tujuannya dengan datang ke kota Dan mendapatkan jubah Raja Dan. Tetapi sekarang, dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi, dan dia tidak tertarik untuk melihat berapa banyak pola emas yang bisa dinyalakan Lu Chen. Apakah ada yang perlu menontonnya? Maksimal 5 garis emas yang menyala, tidak lebih. Terus terang saja, Lu Chen hanyalah seorang Dan King tingkat kelima. Apa hebatnya dia? Mentornya adalah Raja Pil Agung tingkat 7, Lu Chen tidak ada apa-apanya. Dia sudah lama mengingat informasi pribadi Lu Chen. Setelah kembali, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menargetkan guru Lu Chen, lalu keluarga Lu Chen, dan akhirnya perlahan-lahan membunuh Lu Chen. Hanya dengan cara inilah dia dapat membersihkan segala rasa malu dan setan dalam dirinya. Han Yi pergi dengan tenang tanpa menarik perhatian, dan mata semua orang masih tertuju pada Lu Chen. Namun, Lu Chen menatap jubah raja Dan di tangannya, merenung lama, dan akhirnya memutuskan untuk tidak memakainya saat itu juga. Ia merasa bahwa saat ia memakainya, akan ada 2 kemungkinan hasil, ke-9 pola akan menyala, atau tidak satu pun dari pola akan menyala. Tidak akan pernah terjadi bahwa hanya 5 pola yang menyala. Pencapaiannya dalam bidang alkimia sangat tinggi sehingga jauh di atas level Raja Alkimia. Aku ingin tahu sejauh mana dia telah mencapai level itu.
Apakah jubah raja dan dapat menahan kekuatannya dalam alkimia? Akan lebih baik untuk mencobanya sendiri setelah kembali ke rumah. Ada begitu banyak orang di sini, jadi lebih baik tidak mencoba racunnya, agar tidak ditertawakan. Terlebih lagi, penguasa istana dan Wang sudah tertarik merekrutnya. Jika dia dapat menerangi kesembilan pola itu di tempat dan menghancurkan semua makhluk hidup, apakah penguasa istana dan Wang akan membiarkannya pergi? Saya bisa menerangi beberapa garis emas, dan saya pikir semua orang punya ide tentang itu. Lu Chen tersenyum, menyingkirkan jubah dan Wang, dan berkata, tetapi aku tidak memeriksa almanak sebelum pergi hari ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengenakan pakaian baru hari ini. Bagaimana jika aku memakainya dan pola emasnya tidak terlihat seperti yang diharapkan, itu akan memalukan. Jadi, aku memutuskan untuk kembali dan memilih hari yang baik untuk mengenakan jubah dan Wang. Saya berharap Master Istana akan memaafkan saya, Raja dan Agung akan memaafkan saya, dan rekan-rekan praktisi akan memaafkan saya. Lu Chen menutupi hatinya dengan satu tangan, membungkukkan tubuhnya sedikit, dan memberi hormat dan dao kepada semua orang untuk menyampaikan permintaan maafnya. Kamu terlalu percaya tahayul. Penguasa istana dan Wang menggelengkan kepalanya sedikit kecewa. Dia benar-benar ingin tahu berapa banyak pola emas yang bisa dihasilkan Lu Chen. Jika itu 5 pola, lupakan saja. Semuanya sesuai harapan. Kita bisa membiarkan Lu Chen kembali menangani urusan duniawi, dan tidak akan terlambat untuk merekrutnya di masa mendatang. Jika itu 6 atau 7 baris, dia tidak akan membiarkan Lu Chen pergi. Bakat alkimia yang begitu berbakat harus disimpan di istana dan Wang untuk diolah. Sedangkan untuk urusan duniawi Lu Chen, dia bisa mengirimkan orang-orang kuat untuk membantu Lu Chen menangani semua urusan duniawi itu. Jika Lu Chen menyalakan 9 pola, dia akan menjadi seorang jenius sejati dalam alkimia, yang akan menjadi peristiwa besar. Pada saat itu, penguasa kota dan akan turun tangan dan langsung menyambar orang tersebut. Lu Chen tidak menjawab, hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Bertahyul, bercanda, saya tidak pernah memeriksa almanak saat keluar, saya tidak pernah memilih hari yang baik untuk berbuat curang, dan saya hanya menyembah leluhur saya dan bukan dewa. Bagaimana saya bisa percaya tahayul? Tapi kalau aku tidak menemukan alasan ini, tidakkah kau akan menggangguku sampai mati? Lu Chen bersikeras untuk tidak mengenakan jubah raja dan saat itu juga, dan tidak ada yang bisa memaksanya. Semua orang hanya merasa itu agak membosankan. Akan tetapi, semua orang yakin bahwa Lu Chen seharusnya menjadi raja dan tingkat kelima, atau setidaknya tingkat keempat, dan tidak bisa lebih rendah lagi. Belum lagi raja dan tingkat kelima, bahkan raja dan tingkat keempat adalah eksistensi yang sangat menakjubkan. Bukan hanya para raja dan semu dan raja dan yang baru dipromosikan, bahkan para raja dan agung yang bertugas sebagai penguji pun iri pada Lu Chen. Dia masih muda, memiliki jiwa yang kuat, dan sangat ahli dalam bidang alkimia. Dia langsung dipromosikan ke Raja Alkimia tingkat keempat atau kelima pada percobaan pertamanya setelah lulus penilaian. Dengan potensi yang begitu besar, dia pasti akan melangkah jauh di jalur alkimia di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa dalam 100 tahun, tidak akan menjadi masalah bagi Lu Chen untuk menjadi Danzun. Setelah Anda mencapai tingkat Dan King, bukanlah tugas yang mudah untuk maju ke Danzun. Ambil contoh penguasa istana Dan Wang, dia juga seorang yang cemerlang di masa mudanya, dan dia cepat naik pangkat ke tingkat Dan Wang. Namun, ketika sampai pada tingkat ke-9, itu adalah sebuah tragedi. Potensinya telah habis, ia telah tertahan selama 1000 tahun dan tidak dapat mencapai langkah terakhir. Penilaian Dan King akhirnya selesai. Bai Ningsuang berdiri di luar istana Dan Wang, matanya yang indah tertuju pada orang yang keluar dari istana, tampak gugup. Saya melihat banyak calon Dan King berjalan keluar dengan lesu. Di antara mereka, ada juga beberapa Dan King yang baru dipromosikan mengenakan jubah Dan King baru, tampil penuh kemenangan. Orang terakhir yang ditatap Bai Ningsuang saat keluar adalah Lu Chen. Namun, saat dia melihat Lu Chen, alis Bai Ningsuang berkerut dan ekspresi kekecewaan muncul di wajah cantiknya. Karena Lu Chen tidak mengenakan jubah raja dan, melainkan hanya jubah biasa, yang berarti Lu Chen tidak lulus penilaian. Tidak masalah jika Anda gagal. Anda mungkin dalam kondisi yang buruk, yang memengaruhi penilaian. Bai Ningsuang memaksakan senyum, dan bergegas menyambutnya, memegang tangan Lu Chen, dan menghiburnya. Aku tahu kemampuanmu dalam alkimia, kamu memenuhi syarat untuk menjadi Raja Alkimia. Jika kamu tidak lulus kali ini, kami akan datang lagi lain kali, dan kami pasti akan lulus. Lain kali, aku tidak tahu kapan itu akan terjadi. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Tapi kamu tidak memiliki jubah raja dan tidak dapat memimpin paviliun Dan. Bagaimana kamu dapat mendukung pangeran keempat? Bai Ningsuang berkata dengan wajah sedih. Siapa bilang aku tidak punya jubah Dan Wang? Saat Lu Chen berbicara, jubah Dan Wang merah muncul di tangannya, menyilaukan mata Bai Ningsuang di tempat. Ini adalah jubah Dan King yang asli. Bai Ningsuang segera mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Begitu dia menyentuh jubah Raja Dan, dia tahu itu nyata.
Ekspresi khawatirnya segera menghilang dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Jubah Raja dan memiliki tanda kekuatan jiwa unik Lu Chen, itu benar-benar nyata. Selain itu, jubah Raja dan dibuat secara eksklusif oleh sekte dan tidak dapat ditiru di luar. Kau membuatku takut setengah mati. Kau punya jubah Dan King, kenapa kau tidak memakainya? Bai Ningsuang mengeluh. Aku tidak ingin pamer dengan jubah Dan King. Lebih baik aku tidak menonjolkan diri. Kata Lu Chen, ini memang benar. Lu Chen mengikuti jalan seni bela diri, bukan alkimia. Mengapa dia mengenakan jubah Raja Alkimia tanpa alasan? Tujuan dia mengambil jubah dan uang terutama untuk membantu Ming Hao dan memecahkan hubungan sebab akibat yang disebutkan Chen Yuan Liang. Tentu saja, jubah Dan King juga bermanfaat baginya. Jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai Dan King pada saat kritis, dia mungkin akan dapat menakuti banyak orang. Baiklah, apapun yang kau mau, ayo kita pulang sekarang juga. Bai Ningsuang berkata dengan gembira. Jangan terburu-buru, ayo kembali ke penginapan dulu. Aku ingin mencari surat. Lu Chen tidak melupakan janjinya kepada Bai Ningsuang, dia ingin membuat kesepakatan dengan Duan Xin sebagai ganti kekuasaan Sang Zong di dinasti Yongming. Terlebih lagi, dia telah menghitung bahwa dibutuhkan waktu 7 hari untuk diteleportasi dari Dengzhou ke Dancheng, dan dia tinggal di Dancheng selama 7 hari lagi, totalnya hanya 14 hari. Dinasti Yongming tidak memiliki susunan penerima teleportasi, jadi seseorang tidak dapat kembali ke Dengzhou langsung dari Dancheng. Seseorang harus terlebih dahulu berteleportasi ke Kekaisaran Ruofeng, yang mungkin akan memakan waktu 7 hari. Dibutuhkan sekitar 7 hari untuk melakukan perjalanan dari Kekaisaran Ruofeng kembali ke dinasti Yongming dan kemudian ke Dengzhou. Seperti yang dikatakan Bai Ningsuang sebelum dia datang, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk pergi ke kota dan untuk mengikuti ujian Raja Dan. Pada saat ini, Gunung Kejahatan Besar belum dibuka, jadi dia dapat tinggal di Dancheng selama beberapa hari sebelum pergi. Bagaimanapun, energi spiritual Dancheng ratusan kali lipat dari Dengzhou. Itu semua adalah sumber daya alam putih. Akan sangat disayangkan jika Anda tidak menghabiskan semua makanan tersebut sebelum pergi. 109 bab 109 tidak ada makanan atau minuman. Ketika saya kembali ke penginapan Yunlai, saya melihat Duan Xin berdiri di pintu penginapan sambil melihat keluar. Raja Ludan, selamat. Duan Xin berjalan cepat ke arahnya, tersenyum dan mengucapkan selamat berulang kali. Saya baru saja keluar dari istana Danwang, dan Anda sudah tahu hasilnya. Lu Chen sedikit terkejut karena Duan Xin sangat berpengetahuan. Di antara raja-raja Kuaso dan itu, ada orang-orangku. Duan Xin berkata sambil tersenyum, lalu mengundang Lu Chen ke ruang kerjanya, dan bertanya kepada Lu Chen, berapa banyak pola emas yang bisa muncul saat dia mengenakan jubah Danwang. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, 5 garis emas dapat ditampilkan. Lu Chen berpikir sejenak lalu berkata demikian. Duan Xin melihat bahwa Lu Chen tidak berniat mengenakan jubah Raja Dan, jadi dia tidak memaksanya, jadi dia mengubah topik pembicaraan, sekarang setelah kamu memiliki jubah Raja Dan, apakah kamu akan terus tinggal di kota Dan atau kembali ke dinasti Yongming? Saya ingin tinggal beberapa hari lagi sebelum kembali. Kalau begitu, kau bisa terus tinggal di sini. Kapanpun kau ingin pergi, katakan saja padaku. Tidak masalah. Lu Chen mengangguk dan kembali ke pokok permasalahan, Saudara Duan, apakah Anda pernah ke dinasti Yongming? Saya pernah ke sana untuk menangani masalah di paviliun pedagang. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini? Saluran segmen, apakah Anda tahu sesuatu tentang pertikaian kerajaan di dinasti Yongming? Lu Chen bertanya lagi, saya tidak tahu banyak, tapi saya tahu situasi umumnya. Duan Xin berpikir sejenak lalu berkata, penguasa dinasti Yongming sedang sekarat, dan keempat putranya sibuk memperebutkan tahta. Di antara mereka, pangeran tertua memiliki kekuasaan terbesar dan suara tertinggi untuk suksesi tahta. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, pangeran tertua akan naik tahta di masa mendatang. Apakah pangeran keempat tidak punya kesempatan? Lu Chen bertanya, kamu orangnya pangeran keempat. Mata Duan Xin berbinar dan dia bertanya dengan cepat. Setelah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dia telah menjadi orang yang cerdik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Chen, dia tahu bahwa Lu Chen terlibat dalam perebutan tahta dan mendukung pangeran keempat. Saya bukan orangnya, tetapi saya temannya. Saya pernah berjanji kepada seseorang untuk membantunya mencapai puncak. Lu Chen melirik Bai Ningsuang dan berkata. Bai Ningsuang sedikit mengernyit, dan rona merah tak kentara muncul di wajahnya. Saya ingat bahwa Paviliun Sang mendukung Pangeran Tertua, karena Pangeran Tertua memiliki hubungan yang baik dengan Paviliun Sang, dan Pangeran Tertua yang naik tahta adalah demi kepentingan Paviliun Sang. Duan Xin merenung sejenak, lalu menatap Lu Chen dan bertanya, mungkinkah kamu ingin Sang Ge meninggalkan Pangeran Tertua dan beralih ke Pangeran keempat? Itulah yang saya maksud. Lu Chen berkata terus terang bahwa dia kembali untuk mencari Duan Xin hanya untuk merebut Paviliun Sang dari dinasti Yongming. Biarkan aku memikirkannya. Setelah Duan Xin selesai berbicara, dia berpikir keras.
Setelah menunggu selama satu batang dupa, Duanxin akhirnya selesai berpikir dan memberikan jawaban positif kepada Lu Chen. Tidak masalah, aku akan menulis surat untukmu. Duanxin bertindak cepat, segera menulis surat, menandatangani dan membubuhkan stempel, lalu menyerahkannya kepada Lu Chen. Ini token saya, berikan saja token ini dan suratnya kepada kepala Paviliun Sang. Duanxin menyerahkan koin tembaga lainnya kepada Lu Chen. Saudara Duan, Anda adalah seorang pengusaha dan Anda hanya peduli dengan keuntungan, tetapi Anda telah membantu saya begitu banyak, tetapi saya tidak memberikan Anda keuntungan apapun. Apakah Anda tidak rugi? Lu Chen mengambil koin tembaga dan surat itu dan berkata sambil tersenyum. Raja Ludan, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berteman dengan Anda. Jika ada kepentingan yang terlibat, itu tidak akan berarti apa-apa. Duanxin melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, memang, Lu Chen belum membawa keuntungan apapun bagi Duanxin saat ini. Sebaliknya, Duanxin telah memberinya kamar Tianzi, mentraktirnya makanan dan minuman, dan bahkan menyerahkan kepentingan sangge dari pangeran tertua dan langsung memberikannya kepada Lu Chen. Tampaknya Duanxin telah melakukan bisnis dengan kerugian. Namun Duanxin tidak berpikir demikian. Dia berinvestasi pada masa depan Lu Chen. Keberhasilan Lu Chen dalam lulus ujian Raja Alkimia membuat semua orang tercengang, yang menunjukkan bahwa Lu Chen memiliki potensi besar dalam seni alkimia. Di masa depan, Lu Chen pasti akan dapat maju ke Raja Alkimia Agung peringkat 9, atau bahkan menjadi Master Alkimia, jadi investasinya tidak akan sia-sia. Bagaimanapun juga, dalam hidup, akan selalu ada hari di mana kamu membutuhkan bantuan Lu Chen. Pada saat itu, investasinya akan kembali beserta bunganya. Berhentilah bicara omong kosong, tapi aku suka caramu berteman, tidak ada yang salah dengan itu. Tentu saja, kamu sudah banyak membantuku, aku tidak ingin berutang budi padamu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memiliki gulungan perkamen di tangannya dan menyerahkannya kepada Duanxin. Duanxin membuka perkamen itu dan melihat bahwa perkamen itu penuh dengan istilah-istilah Tao yang mendalam dan sulit dipahami. Ini, Duanxin mengerutkan kening, ini adalah sesuatu tentang alkimia, tetapi dia bukan seorang alkemis, jadi dia tidak bisa memahaminya. Pengalaman dan Zun yang baru, kata Lu Chen, bukankah kamu bilang kamu tidak punya sebelumnya? Duanxin tertegun, sebelumnya aku tidak mengenalmu, tapi sekarang aku merasa kamu adalah orang baik. Jadi, aku akan memberimu pengalaman dan Zun ini. Kata Lu Chen, benar-benar, tangan Duanxin yang memegang dan Zun Xinde bergetar. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan tampak sedikit tidak nyata. Bukankah kau mengatakan bahwa Sekte Sangmu juga memiliki Raja Dan? Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, carilah Raja Dan untuk mengidentifikasinya, dan kamu akan tahu apakah itu asli atau palsu. Tidak perlu identifikasi. Ini pasti pengalaman nyata sang alkemis. Duanxin dengan cepat berkata bahwa dia percaya itu benar karena Lu Chen tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Terlebih lagi, dia sudah lama mendambakan hati dan Zun dan tidak peduli dengan statusnya. Dia segera menyimpan hati dan Zun, seolah-olah dia takut Lu Chen akan menyesalinya dan mengambilnya kembali. Lu dan Wang, pengalaman dan Zun ini sangat penting bagi Sekte Sang kami. Saya berterima kasih atas nama Sekte Sang. Duanxin tampak serius, dan secara resmi membungkuk kepada Lu Chen, saya akan menyelenggarakan perjamuan malam ini untuk merayakan Raja Dan. Saya tidak akan menghadiri jamuan makan ini. Saya sangat lelah dan perlu beristirahat dengan tenang selama beberapa hari. Lu Chen dengan cepat menolak. Bercanda, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerap energi spiritual. Siapa yang punya waktu untuk makan dan minum? Jika Raja Lu dan tidak datang, maka tetua Bai bisa datang dan berpartisipasi, kan? Mata Duanxin berbalik dan dia bertanya pada Bai Ningxuang. Bisa, Bai Ningxuang mengangguk dan setuju. Duanxin adalah kepala Sekte Sang dan dapat memimpin Paviliun Sang dinasti Yongming untuk mendukung Ming Hao. Tentu saja, dia ingin lebih banyak berhubungan dengan Duanxin dan memahami situasi di dalam Paviliun Sang. Kembali ke ruang Tianzi, Lu Chen menemukan bahwa energi spiritual di ruangan itu sangat kaya. Setelah diperiksa, ternyata batu spiritus sisa itu sudah hilang dan digantikan dengan batu spiritus baru yang berkualitas tinggi. Tidak perlu menebak, pasti Duanxin yang meminta seseorang untuk menggantikannya. Sungguh sayang, bukankah lebih baik jika batu-batu roh ini kuberikan saja padaku? Lu Chen menghela napas. Meskipun dia telah membeli banyak batu roh berkualitas tinggi, dia adalah konsumen biji-bijian yang besar. Bagaimana dia bisa mengeluh karena memiliki terlalu banyak batu roh? Batu-batu spiritual di dalam ruangan dapat dimurnikan menjadi pil energi spiritual. Efek meminumnya akan jauh lebih baik daripada menyerapnya secara langsung. Lu Chen duduk bersila untuk berlatih, mengoperasikan teknik 9 naga kembali ke satu dan menyerap energi spiritual tanpa ampun. Semenjak menembus level ke-9 alam esensi sejati, nafsu makan vena naga api menjadi lebih besar, menyerap energi spiritual lebih cepat dan menuntut lebih banyak.
Hanya dalam beberapa jam, semua batu roh di ruangan itu terkuras habis, dan sekumpulan batu roh berkualitas tinggi berubah menjadi batu limbah. Lu Chen tidak membuat terobosan, tetapi dia memperoleh sesuatu. Energi sejati dalam tubuhnya penuh, dan dia telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam energi sejati. Hanya setengah langkah lagi untuk menjadi makhluk spiritual. Batu-batu roh telah terkuras, dan inilah saatnya untuk menguras energi spiritual dari kota Dan. Dia membuka jendela dan terus berlatih, menyerap energi spiritual langit dan bumi di luar tanpa hambatan. 2 hari berlalu, dan energi spiritual yang kaya di kota Dan menjadi setengah tipis seperti sebelumnya. Banyak prajurit keluar untuk mencari tahu alasannya. Namun, pada saat ini, energi sejati dalam tubuh Lu Chen terlalu melimpah dan meluap. Kemacetan di puncak tingkat ke-9 alam Zhenyuan tiba-tiba mengendur. 110 bab 110 hadiah kecil. Klik, terjadi ledakan keras di dalam tubuhnya. Kemacetan itu ditembus oleh sejumlah besar energi sejati, dan tingkat kultivasinya melepaskan diri dari alam energi sejati dan mencapai tingkat baru. Setengah langkah menuju spiritualisasi, hanya setengah langkah lagi dari alam transformasi spiritual sejati. Meski hanya setengah langkah saja, bagi banyak pejuang, hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Banyak guru besar yang setengah langkah lagi menjadi makhluk spiritual, berhenti mencoba untuk hidup, karena mereka tidak dapat mengambil setengah langkah ini. Saat memasuki tahap transformasi spiritual setengah langkah, kapasitas tubuh terhadap energi sejati juga berubah, berkembang berkali-kali lipat dan mampu menampung lebih banyak energi sejati. Tentu saja, lebih banyak energi spiritual juga dibutuhkan. Bagi orang seperti Lu Chen yang memiliki banyak energi spiritual yang ia butuhkan untuk mengisi tubuhnya dengan esensi sejati pasti tak terhitung jumlahnya dibandingkan orang lain. Akhirnya, saya telah mengambil setengah langkah menuju transformasi spiritual. Senyum muncul di wajah Lu Chen. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan baru. Setengah langkah dari spiritualisasi, keluar dari alam esensi sejati, kekuatan dasarnya adalah 200.000 pon. Flame Dragon Vein masih sangat kuat. Di atas kekuatan dasarnya, kekuatannya telah berlipat ganda menjadi 400.000 pon. Begitu jari matahari api digunakan, kekuatan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas ini menjadi nyata, menggandakan kekuatannya menjadi 800.000 kilogram. Rantai jimat tipe Qi yang ditambahkan ke jari matahari api meningkat kekuatannya seiring dengan jari matahari api, menambahkan kekuatan tambahan sebesar 400.000 kg. Dengan kata lain, setiap jentikan jari Lu Chen secara acak dapat mengerahkan kekuatan sebesar 1,2 juta kilogram. Kekuatan ini persis sama dengan tingkat ketiga alam transformasi spiritual tanpa penguatan apapun. Tidak terlalu mudah untuk menaklukkan level kedua alam transformasi spiritual. Terakhir kali aku melihat Jiang Yao, dia telah mencapai puncak tingkat ketiga alam transformasi spiritual. Dia memiliki bakat yang bagus, dan dengan dukungan kuat dari Sekte Awan Ungu, sangat mungkin dia akan menerobos ke tingkat keempat alam transformasi spiritual sebelum kompetisi Sekte Bela Diri. Tidak termasuk urat bela dirinya dan peningkatan seni bela dirinya, kekuatan dasarnya sendiri adalah 1,6 juta kilogram. Wajah Lu Chen menjadi serius saat memikirkan hal ini. Aku tinggal setengah langkah lagi menuju transformasi spiritual. Bahkan jika aku menggunakan semua kekuatanku hanya 1,3 juta pound. Aku mudah dihancurkan olehnya, kan? Lu Chen teringat lagi pada seni bela diri pedang surgawi tingkat atas Zantian. Jari pembunuh langit secara alami jauh lebih kuat daripada jari matahari terbakar, tetapi jari pembunuh langit bergantung pada alam. Semakin tinggi alam, semakin besar peningkatannya dan semakin besar pula kekuatannya. Sekarang wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang bisa dia capai dengan menggunakan teknik pembantaian surga. Selama kurun waktu ini, dia berupaya sekuat tenaga menyerap energi spiritual, tetapi dia tidak pernah berlatih teknik pembunuh surga, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Terlebih lagi, dengan satu serangan pedang, seluruh kekuatan fisik dan energi sejatinya terkuras habis dalam sekejap. Tidak ada masalah dalam mengisi kembali energi sejatinya, karena ia memiliki segenggam pil energi spiritual bermutu tinggi. Namun, tanpa Waner di sisinya, dia akan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan kekuatannya. Bagi dia yang berpacu dengan waktu demi meraih energi spiritual, berlatih Zantian tidaklah sebanding dengan kerugiannya. Sebaiknya aku kembali dan memikirkan seni bela diri apa yang harus digunakan untuk menghadapi Jiang Yao. Saya baru saja mencapai terobosan, dan kultivasi saya belum stabil. Saya harus mengonsolidasikan ranah saya terlebih dahulu. Lu Chen menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, menenangkan diri dan mengatur pernafasannya, serta terus berlatih teknik 9 naga kembali ke satu untuk menarik energi spiritual guna mengonsolidasikan alam barunya. Setelah 2 hari berikutnya, kultivasinya akhirnya stabil, tetapi energi spiritual di kota dan hampir terkuras. Energi spiritual di luar kota sedang diisi ulang, tetapi kecepatannya agak lambat. Butuh setidaknya 10 hari bagi kota dan untuk pulih. Sayang sekali aku tidak bisa keluar kota untuk berlatih.
Kalau tidak, aku bisa menyerap semua energi spiritual di daerah ini dan aku pasti bisa menerobos ke alam transformasi spiritual. Lu Chen menghela napas. Waktunya sudah hampir tiba. Dia harus segera kembali. Latihannya di sini sudah berakhir. Terlebih lagi, daerah ini merupakan batas antara dunia sekuler dan dunia luar. Daerah ini penuh dengan orang-orang yang berkuasa. Sangat tidak aman untuk pergi ke luar kota untuk berkultivasi. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di sini, kultivasinya saat ini sangat rendah, tidak ada bedanya dengan semut, dan dia tidak pantas berada di tempat ini. Energi spiritual di tempat ini ratusan kali lebih kuat daripada energi spiritual di dunia sekuler. Jika alam seseorang tidak cukup tinggi dan tidak dapat menahan energi spiritual yang terlalu kuat, berlatih di sini akan lebih berbahaya daripada bermanfaat. Alam prajurit biasa umumnya tidak tinggi. Ketika mereka datang ke Danceng, mereka bisa makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi mereka tidak berani berlatih. Hanya Lu Chen yang berani. 9 naga kembali ke satu seni bela diri ini tanpa peringkat atau tingkatan apapun benar-benar tidak normal. Itu adalah raksasa energi spiritual super, kalau tidak Lu Chen tidak akan berani main-main. Lu Chen berjalan keluar dari paviliun Tianzi, pergi ke paviliun sebelah untuk memanggil Bai Ningsuang, dan bersiap untuk kembali. Sebelum pergi, Lu Chen pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Duan Xin, jika tidak, akan menjadi tidak sopan. Tuan Ludan, ini adalah hadiah dari Sekte Sang untuk Anda. Saya harap Anda akan menerimanya. Begitu mereka bertemu, Duan Xin menyerahkan sebuah cincin indah dengan kedua tangannya dengan hormat. Cincin luar angkasa. Lu Chen mengenali jenis cincin itu sekilas, jadi dia tersenyum dan berkata, hadiah ini tidak ringan. Cincin angkasa tergolong langka di dunia sekuler. Cincin ini memang sangat berharga di dunia sekuler dan tidak dapat dibeli meskipun Anda punya uang. Duan Xin tersenyum dan berkata, tetapi bagi dunia luar, benda ini sangat umum. Ini adalah barang yang wajib dimiliki setiap orang. Ini sama sekali bukan barang langka. Tentu saja, cincin antariksa juga dibagi berdasarkan tingkatan. Semakin besar ruangnya, semakin tinggi tingkatannya. Cincin dengan tingkatan tinggi dengan ruang yang besar dianggap sebagai barang yang bagus. Kamu hanya perlu menerapkan sedikit kekuatan jiwa pada cincin itu untuk membuka ruang di dalamnya. Duan Xin memperkenalkan cincin luar angkasa kepada Lu Chen dan mengajarinya cara menggunakannya, dan dia sangat antusias. Lu Chen melakukan apa yang diperintahkan dan segera membuka ruang di dalam cincin itu. Dia melihat bahwa itu sangat besar, 100 kaki persegi, dan ada gunung-gunung batu roh berkualitas tinggi dan 10 kotak besar. Ketika kotak-kotak itu dibuka, semuanya berisi pil binatang tingkat keempat, sedikitnya 1000 jumlahnya. Cincin ini, Lu Chen sedikit bingung. Dia tidak menyangka bahwa ruang di dalam cincin itu begitu besar. Selain itu, batu-batu roh berkualitas tinggi dan pil binatang kelas 4 itu adalah bahan-bahan berharga yang sangat ia butuhkan. Kedua bahan berharga ini adalah bahan utama untuk memurnikan pil energi spiritual, dan semakin tinggi kualitasnya, semakin besar kemungkinannya dapat digunakan untuk memurnikan pil energi spiritual dengan kualitas terbaik atau lebih tinggi. Ketika dia berlatih di dunia sekuler di masa depan, dia harus bergantung pada pil energi spiritual untuk mempertahankan kultivasinya. Energi spiritual di dunia sekuler terlalu tipis dan tidak dapat diandalkan. Tidak banyak batu roh berkualitas tinggi dan pil binatang kelas 4 yang dijual di kota dan dia membeli semuanya. Dia telah mempertimbangkan apakah dia harus pergi ke toko batu roh dan toko pil binatang lagi sebelum kembali untuk membeli semua batu roh tingkat menengah dan pil binatang tingkat ketiga. Meskipun kualitas batu roh tingkat menengah dan pil binatang tingkat ketiga satu tingkat lebih rendah, tetap tidak ada masalah dalam memurnikan pil energi spiritual tingkat atas. Sebuah ruang seluas 10 kaki, itu adalah cincin tingkat rendah, dan itu juga merupakan cincin yang paling umum digunakan di dunia. Cincin ini memiliki panjang 10 kaki, dan merupakan cincin berukuran sedang. Harganya lebih mahal dan memiliki nilai yang tinggi. Cincin tingkat tinggi dengan jarak 100 meter cukup langka dan sangat berharga. Panjangnya 1000 kaki, itu cincin kelas atas. Pada level itu, cincin itu tak ternilai harganya dan Anda tidak dapat membelinya bahkan jika Anda punya uang. Duan Xin menjelaskan sambil tersenyum, mengatakan bahwa cincin itu sangat berharga, hanya kalah dari cincin tingkat atas, dan layak untuk diberikan sebagai hadiah. Batu roh dan pil binatang berkualitas tinggi ini. Lu Chen sangat bingung, bagaimana Duan Xin tahu bahwa dia sangat membutuhkan dua bahan berharga ini. Pada jamuan makan terakhir, saya bertanya kepada Tetua Bai, apa yang Anda sukai? Penatua Bai mengatakan kepadaku bahwa kamu membeli semua batu roh kelas atas dan pil binatang tingkat 4 di kota dan aku menduga bahwa ini adalah dua bahan berharga yang kamu sukai. Duan Xin berkata, jadi, Sekte Sang kami telah memberimu 10.000 jin batu roh berkualitas tinggi, 3.000 pil binatang tingkat 4, dan cincin ruang angkasa tingkat tinggi sebagai hadiah. Aku harap kamu akan menerima hadiah kecil ini. Hadiah kecil, ini hadiah yang murah hati. Lu Chen menghela nafas diam-diam, Sang Zong benar-benar kaya.
Dia juga tahu bahwa Sang Zong memberinya kembali pengalamannya sebagai alkemis, jadi dia bisa menerimanya dengan percaya diri. Dia tidak bisa menolak 10.000 kilogram batu roh dan 3.000 pil binatang tingkat 4 sendirian. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya pada Duan Xin dengan gugup, bagaimana kalau tetua Bai ingin menggodaku dan mengatakan kalau aku menyukai wanita cantik?